mulai jam berapa nih Pak Ngurah? Nanti nunggu agak ramai dikit ya, baru 51, paling Oh, kita 15 menit lagi lah. oh nggih, siap-siap. Mohon izin persiapan sedikit materi Pak Ngurah Nih, lagi. siapa aja yang ngisi hari ini, Man? Pertama Pak Yokta, selanjutnya Tiang, Hah? setelah itu Pak Dewa Yuda, dan terakhir Pak Budiatnya, Pak Komet. Siap. Ya, ya, makasih ya. Yes.
Swastiastu Bapak Ibu, izin 5 menit lagi kita mulai nggih. Berarti yang pertama Pak Yokta nanti ngisi, habis itu Nyoman, Nggih, betul nggih? nggih bener, Ji. Habis Nyoman Aji Dewa, baru Pak Kemang Budiatnya ya. Nggih. Suara tiang sampun terdengar, Ji? Terdengar dengan baik kita. Nggih, siap. Suksema, Ji. 5 menit lagi kita ya. Nggih, siap. Oke, makasih Bapak Ibu.
Bapak Ibu izin kita mulai mantan nggih. Sudah ada 194 peserta yang bergabung termasuk kami dan pengajar, berarti sekitar 186 lah yang bergabung, Pak Yota. Yang awali dengan penganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shalom, Swastiastu. nama budaya dan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar di hari ke-7 pelatihan pengembangan konten digital untuk pendidikan dari Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Bali. Ada Pak Yokta Pradana, ada Pak Nyoman Haryantara, ada Pak Dewa Madiyuda Andika, dan yang terakhir Bapak Komang Budiatnya. Jadi di hari terakhir ini Bapak Ibu akan diberikan materi tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dengan pengajar Duta Teknologi di Provinsi Bali. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi di akhir pelatihan bahwa nanti syarat penerbitan sertifikat Bapak Ibu adalah yang pertama mengikuti proses pelatihan dengan mengisi daftar hadir minimal 70%. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib mengisi pretest dan posttest. Untuk posttest sudah kami buka hari ini sampai besok sore pukul 6 sore. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu kami minta untuk membuat media pembelajaran interaktif di mana topiknya telah kami bagikan di Linktree. Nanti akan kami sampaikan juga mekanisme jadwal rencana pelatihan Bapak Ibu. Jadi nanti kami berikan waktu Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran dari tanggal 19 April sampai 19 Mei. Kemudian Bapak Ibu wajib mengumpulkan media karya Bapak Ibu pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Nanti media tersebut akan kami nilai pada tanggal 21 sampai 25 Mei, kemudian tanggal 26 Mei kita akan umumkan 10 nominasi terbaik setiap mapel. Kemudian pada tanggal 28 Mei, Bapak Ibu yang terpilih sebagai 10 terbaik akan mempresentasikan atau bagaimana cara Bapak Ibu mengajar media pembelajaran tersebut kepada kami tim penilai. Nanti ada tanggal 30 Mei, rencana kami akan undang Bapak Ibu ke Dinas Pendidikan untuk pengumuman juara. Hadiahnya Bapak Ibu sementara baru ini yang kami bisa janjikan. Setelah ini kami akan berproses untuk memohon CSR ke beberapa teman-teman di swasta untuk bisa memberikan hadiah kepada para pemenang lomba, di mana untuk jenjang SMA ada 14 mata pelajaran. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti untuk petunjuk teknis perlombaannya akan kami share di kelas virtual atau di grup Telegram. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pak Yokta sudah siap? Oke, sudah. Apun bisa share screen? Bisa Pak Yokta. Nanti untuk post-test bisa diulang sampai beberapa kali sampai lolos nih. Link post-testnya silahkan dibuka di aplikasi kelas virtual. Nggih. Coba dicek, sudah bisa belum? Oke. Sudah kelihatan, Sudah muncul, nggih? Ya. Oke, baik. Sudah. Makasih, Silakan Pak Yota. Oke, nggih, baik. Selamat siang, yang terhormat Pak Ngurah dari Diksipora Provinsi Bali, Bapak Ibu guru peserta pelatihan yang berbahagia. Ya, senang sekali This meeting Bapak is Ibu, being recorded. kita bisa bertemu kembali ya, saat disampaikan Pak Ngurah, ini hari yang terakhir, hari ke-7. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu akan membuat tugas ya, membuat karya Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang ucapkan terima kasih banyak walaupun dalam suasana hari libur ya. Jadi Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kali ini, yang juga ingin menyapa kebetulan teman-teman kami di SMA Negeri 1 Marge juga sedang ikut kegiatan dari sekolah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga tetap semangat. Nah, jadi adapun Bapak Ibu
Nanti secara estafet 3 jam ke depan ya Bapak Ibu. Nah, kami akan memberikan materi secara bergantian terkait dengan pengenalan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama Tiang Gede Okta Pradana yang sehari-hari bertugas sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Marge, Tabanan. Nah, Tiang juga menjadi salah satu duta teknologi Kemendikbudristek untuk Provinsi Bali semenjak tahun 2020. Ini ada beberapa kegiatan. Tiang kebetulan juga Bapak Ibu ikut kegiatan yang serupa ya seperti Bapak Ibu di tahun 2020. Nah, ini juga diadakan oleh Disipura Provinsi Bali. Waktu itulah lomba pembuatan video pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ada beberapa kegiatan ya yang sering ditugaskan kepada kami di Duta Teknologi juga terkait dengan pembatik keliling yang mungkin sebagian besar ya Bapak Ibu guru di sekolah sudah sempat didatangi oleh tim Disipora Provinsi Bali. Nah, adapun Bapak Ibu izinkan kami memperkenalkan beberapa rekan-rekan kami di Duta Teknologi. Nah, ada Pak Mangrika dari tahun 2017, kemudian Pak Komang Budiarnya atau dikenal dengan nama Pak Komet, Duta Teknologi tahun 2018, Pak Haryantare, Duta Teknologi tahun 2018, Bu Eka Yanti tahun 2019. Nah, Tiang sendiri Bapak Ibu tahun 2020, kemudian ada Bu Tami tahun 2021, ada Pak Agus tahun 2022, ada Pak Yuda tahun 2023, dan kemudian terakhir ada Bu Mahendri Duta Teknologi tahun 2024. Nah, nanti kami berempat Bapak Ibu yang akan memberikan materi. Yang pertama dari Tiang terkait dengan pengenalan multimedia interaktif. Nah, kemudian nanti lebih banyak prakteknya akan dipandu oleh Pak Haryantare yang akan mengajak Bapak Ibu untuk mencoba aplikasi Smart App Creator. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Dewa Yuda. Terakhir adalah Pak Komang Budiarnya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya Bapak Ibu pada hari ini bisa bermanfaat untuk persiapan pembelajaran Bapak Ibu baik di semester ini maupun di semester yang akan datang. Nah, di samping kami sebagai Duta Teknologi Bapak Ibu ya, jadi kami juga terlibat aktif dalam kegiatan komunitas Kapten dan Kokapten Belajar ID. Nah, jadi salah satu hal ya yang menjadi prioritas dan masih dilanjutkan hingga sekarang itulah penggunaan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, kami yakin Bapak Ibu sudah banyak ya mengoptimalkan penggunaan akun tersebut dalam pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu ya, jadi karena waktu ya kita efektifkan, mudah-mudahan nanti semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kami akan menyampaikan mengenai pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Ya, jadi seperti Bapak Ibu sudah ketahui ya, dari namanya tentu multimedia adalah suatu media ya yang terdiri atas berbagai jenis seperti video, kemudian audio, ada simulasi yang membantu peserta didik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, tentu di era perkembangan digital ya Bapak Ibu seperti sekarang ini, media digital tidak bisa lepas ya dari proses pembelajaran. Walaupun secara fisik ya kita juga harus hadir di tengah-tengah siswa. Jadi seperti pengalaman pandemi kemarin, nah tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga ya Bapak Ibu untuk kita semua, baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, di mana kehadiran guru tersebut sangatlah penting dan menjadi peran yang sangat krusial ya Bapak Ibu dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut Bapak Ibu ya dalam pembelajaran Bapak Ibu, nah di Disipura Provinsi Bali itu sudah menggagas ya
sebuah LMS yang sangat komprehensif, yaitu kelas virtual ya, yang Bapak Ibu gunakan untuk pelatihan kali ini. Nah, kebetulan kemarin kami juga dalam kegiatan batik keliling juga diberikan kesempatan ya untuk belajar terkait dengan kelas virtual. Nah, penggunaan kelas virtual Bapak Ibu dapat dioptimalkan salah satunya dengan ditunjang oleh tersedianya berbagai media pembelajaran. Nah, salah satunya multimedia pembelajaran interaktif yang Bapak Ibu nanti akan kembangkan. Dengan dikembangkannya Bapak Ibu ya, multimedia pembelajaran interaktif untuk berbagai indikator kompetensi di mapel masing-masing. Nah, tentu ini akan sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita hanya menyusunnya secara sendiri-sendiri ya, nah tentu akan memakan lumayan waktu nggih Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita sudah bekerja bersama-sama, saling berkolaborasi, nah tentu karya-karya rekan kita juga dapat kita optimalkan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, salah satu karya multimedia interaktif ya Bapak Ibu yang menarik itu adalah karya dari Bapak Fendi Novavianto ya Bapak Ibu ya, juara karya membatik tahun 2018. Nah, nanti Bapak Ibu ya bisa searching di halaman rumah belajar. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk bagaimana membuat seperti ini, nah nanti rekan-rekan kami akan memandu ya Bapak Ibu secara bertahap. Nah, sehingga di akhir pelatihan nanti Bapak Ibu mampu untuk membuat sebuah karya multimedia interaktif. Nah, jadi ini adalah salah satu tampilan ya yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Nah, ini adalah karya di tahun 2019 ya Bapak Ibu oleh Bapak Fendi Novavianto. Kebetulan beliau mengajar fisika. Nah, pada saat itu aset masih agak terbatas ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk saat ini aset sudah tersedia sangat banyak ya. Nah, sehingga kami yakin untuk menghasilkan karya seperti ini tidak lagi menjadi hal yang susah ya untuk Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi apa sih Bapak Ibu ya perbedaan antara multimedia interaktif dengan presentasi pada umumnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau terkait dengan presentasi menggunakan PowerPoint, kami yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya, bahkan mungkin setiap pelaksanaan proses pembelajaran Bapak Ibu sudah menerapkan penggunaan media presentasi tersebut, baik menggunakan Google Slide maupun menggunakan PowerPoint ya, atau bahkan menggunakan media-media yang lainnya. Nah, perbedaan utama Bapak Ibu nggih terkait dengan pemanfaatan media presentasi dan multimedia, itu kalau media presentasi tentu kontrol hanya pada penyaji ya. Jadi seperti yang saya lakukan hari ini, nah kontrolnya hanya pada yang sendiri ya Bapak Ibu, bagaimana kita memindahkan dari satu slide ke slide yang lainnya, ini dipegang penuh oleh penyaji. Nah, kemudian materi yang disajikan dalam poin-poin. Nah, navigasi pun masih sederhana dan evaluasi berbentuk penugasan ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi dalam multimedia pembelajaran interaktif nanti akan Bapak Ibu coba praktekkan, kontrol itu ada pada pengguna Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang akan digagas nanti pembuatan buku digital Bapak Ibu ya. Jadi salah satu formatnya dapat berbentuk multimedia ya yang terdiri atas berbagai navigasi-navigasi, nah yang tentunya dapat memberikan kontrol lebih kepada pengguna. Nah, materi yang dibuat Bapak Ibu bisa lebih rinci dan lengkap. Jadi karena Bapak Ibu kemarin sudah dibagi terkait dengan poin-poin materi yang akan dikembangkan, Bapak Ibu bisa menelusuri lebih dalam untuk masing-masing topik yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Navigasi juga lebih lengkap serta evaluasi interaktif dan dilengkapi dengan penilaian ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian apa sih Pak Yokta manfaat dari penggunaan multimedia ya? Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali ya manfaat penggunaan multimedia. Nah, yang pertama di sana dapat memperbesar benda yang kecil dan tidak tampak mata seperti elektron.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita membahas elektron, nah tentu kalau dulu Bapak Ibu ya kita hanya menggambar di papan bulat isi huruf E ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi sekarang kita lebih dapat memvisualisasikan ya, baik dalam bentuk simulasi maupun animasi. Atau bahkan Bapak Ibu sekarang kita dapat mengkreasikan imajinasi kita dalam bentuk gambar dengan memanfaatkan AI Bapak Ibu ya. Jadi salah satu hal yang sangat bermanfaat sekarang Bapak Ibu ya, bagaimana ketika Bapak Ibu nanti mencari aset ternyata gambarnya tidak ketemu Bapak Ibu. Kadang-kadang kan gambar yang tersedia di Google maupun di situs-situs penyedia aset itu gambarnya terbatas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membayangkan sebuah gambar tertentu, nah ternyata ketika kita searching, itu gambarnya nggak ada. Nah, walaupun Bapak Ibu beberapa rekan-rekan kita yang memang, memiliki kemampuan lebih Bapak Ibu ya terkait dengan desain, dapat mewujudkan gambar tersebut dalam bentuk, karya Bapak Ibu ya. Akan tetapi untuk teman-teman kita yang masih terkendala, nah tentu akan mengalami, hambatan. Nah, disinilah pentingnya hadirnya perkembangan teknologi berupa AI untuk Bapak Ibu gunakan untuk mengkreasikan bayangan Bapak Ibu terkait dengan fenomena fisik atau fenomena-fenomena yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa. Nah, kemudian yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di depan kelas seperti reaktor nuklir. Nah, kalau kami di fisika Bapak Ibu ya, mungkin beberapa rekan-rekan juga yang sebagai pengajar fisika sudah eh, gini ya, sudah ikut dalam kegiatan kali ini. Nah, jadi untuk menyampaikan pembelajaran terkait dengan reaktor nuklir, Bapak Ibu kan otomatis sangat tidak mungkin sekali ya kita hadirkan di kelas. Nah, kan tapi dengan pemanfaatan media ini, pemanfaatan multimedia ya Bapak Ibu dapat menghadirkan gambar, video, infografis maupun yang lain sebagainya. Jadi manfaat multimedia ini tentu akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna Bapak Ibu ya untuk siswa kita. Kemudian yang ketiga dapat menyajikan benda yang rumit dan kompleks seperti bekerjanya suatu mesin Bapak Ibu nih. Menyajikan benda yang berbahaya seperti senyawa sianida Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di kimia mungkin banyak dapat zat-zat atau senyawa yang berbahaya yang tentu kalau kita hadirkan langsung di kelas memiliki risiko yang lumayan tinggi Bapak Ibu. Nah, ini untuk melakukan simulasi-simulasi percobaan seperti itu, Bapak Ibu juga dapat memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan pengkodean juga ya, nah nanti tentu banyak akan bisa dibantu juga oleh AI Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat adalah manfaat lain yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, jadi manfaat lainnya tentu dengan pemanfaatan multimedia interaktif, Bapak Ibu siswa dapat lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja komponen multimedia? Nah, itu yang pertama tentu Bapak Ibu ada judul ya, kemudian yang kedua adalah sasaran, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat uraian materi, yang kelima latihan atau tes, serta yang keenam adalah pengembang ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa gini bisa dapatkan ya nanti yang kirimkan kopi ya untuk link slide hari ini. Nah, kemudian tampilan ya atau tata letak. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan tata letak dari sebuah MPI ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau tata letak layout tersebut Bapak Ibu usahakan antara background ya dengan teksnya itu adalah kontras. Nah, sehingga nanti ketika siswa kita membaca MPI tersebut, dia dapat lebih memahami ya dengan jelas. Nah, kemudian navigasi-navigasi yang ada juga harus konsisten Bapak Ibu nggih. Tata letak gambarnya Bapak Ibu ya, bisa perhatikan antara gambar keyuyu yang kecil dengan keyuyu yang besar ya. Nah, tentu yang lebih menarik Bapak Ibu gambar yang lebih besar ya. Jadi dalam pengaturan pengisian gambar juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih.
Oke, nah ini Bapak Ibu ya, jadi salah satu muatan atau hal ya yang Bapak Ibu bisa isi nanti di dalam multimedia interaktif Bapak Ibu. Nah itu adalah dengan memberikan aktivitas ya. Nah kalau di sini contohnya adalah memberikan aktivitas drag and drop Bapak Ibu ya. Atau memberikan aktivitas centang ya, atau memilih gambar-gambar yang sesuai. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan multimedia interaktif itu tidak semata-mata hanya menyalin teks ya, tulisan ke dalam media Bapak Ibu ya, akan tetapi di sana Bapak Ibu seperti kita memberikan pembelajaran di kelas ya. Jadi ada persepsinya dulu ya, kemudian sehingga nanti siswa lebih tertarik untuk meneruskan proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya salah satu kuis ya yang dapat Bapak Ibu isi. Di sana kuisnya bersifat interaktif. Nah, mereka dapat mengetikkan ya jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu dapat lakukan nanti di aplikasi Smart App Creator. Nah, Bapak Ibu ini ada tips ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah MPI, nah gunakan background atau latar belakang yang konsisten dari awal sampai akhir Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu banyak variasi background yang tentunya tidak, atau istilahnya fokus siswa tidak terlalu baik Bapak Ibu ya. Jadi karena terlalu rame juga dan gambar background-nya terus berubah-ubah. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan background atau latar belakang yang berlainan pada setiap frame. Dan yang ketiga, letakkan teks dan media pendukung, gambar, video, dan lain-lain ya secara proporsional ya. Jadi Bapak Ibu tadi teksnya dan gambarnya Bapak Ibu silakan sesuaikan biar dia kelihatannya harmonis ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, tampilan atau terletak berikutnya adalah jenis huruf yang Bapak Ibu gunakan ya. Nah, tentu jenis huruf di sini kan ada berbagai jenis Bapak Ibu ya. Memang kalau kita lihat kan ini seni Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita memilih menggunakan ini, nah tentu ketika dibaca agak kurang nyaman Bapak Ibu. Nah, kita pilih teks-teks yang mudah dibaca ya dan ramah bagi pembaca Bapak Ibu ya. Jadi dalam pemilihan font Bapak Ibu juga harus sesuaikan. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu ya sudah ditekankan juga terkait dengan pemilihan jenis font. Pilihlah jenis huruf yang mempunyai tingkat keterbacaan tinggi, readability dan kemudahan dalam mengenali setiap huruf dan kata ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar ada pembeda ya masing-masing huruf tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, gunakan 2 sampai 3 jenis huruf dengan tingkat keterbacaan yang baik dalam MPI ya. Misalnya jenis huruf untuk judul, subjudul, dan materi Bapak Ibu. Nah, yang ketiga biasanya kita gunakan huruf sans serif ya Bapak Ibu, yang memiliki tingkat keterbacaan cukup baik. Nah, kemudian yang keempat, hindari penggunaan bermacam-macam jenis huruf dalam MPI ya. Jadi kalau terlalu banyak variasi fontnya juga tidak akan enak Bapak Ibu ya kita pandang. Oke, nah ini Bapak Ibu tampilan warna ya ketika Bapak Ibu membuat MPI nih. Yang next saja ya Bapak Ibu. Jadi kombinasi warna yang Bapak Ibu gunakan juga diharapkan kontras ya antara background dan tulisan ya seperti contoh yang tadi. Kemudian gunakan warna sesuai kebutuhan untuk latar belakang dan tulisan. Nah, terlalu banyak warna yang digunakan juga akan mengganggu tampilan serta pesan yang disampaikan Bapak Ibu. Nah, pelajari juga psikologi warna Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari terkait dengan palet-palet warna ya. Jadi kombinasi warna-warna apa saja yang sekiranya sesuai Bapak Ibu ya dalam pembuatan multimedia interaktif. Nah, tata letak Bapak Ibu ya tadi sudah. Nah, navigasinya Bapak Ibu ini diharapkan konsisten Bapak Ibu ya. Jadi ketika menunya ada di tengah-tengah, nah nanti seterusnya menunya ada di tengah-tengah. Jangan halaman pertama menunya di tengah,
kemudian halaman kedua menunya di kiri. Nah, tentu ini akan membingungkan untuk user kita ya Bapak Ibu, yaitu siswa. Jadi ketika tombol navigasi letaknya sudah konsisten, mereka tidak akan bingung lagi ya untuk beralih dari satu halaman ke halaman yang ingin mereka tuju ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan MPI, nah tentu dalam mengakses halaman itu tidak linear, tapi kita dapat melompat dari satu page ke page yang lainnya tergantung keperluan atau kebutuhan belajar dari siswa itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa media yang diperlukan ya Bapak Ibu untuk membuat sebuah multimedia interaktif ya. Bapak Ibu dapat menggunakan gambar, kemudian ilustrasi digital, audio atau video, animasi maupun foto Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan terkait dengan konten atau materi yang Bapak Ibu sudah dapatkan ya. Jadi aset-aset pendukung apa yang Bapak Ibu perlukan untuk menyusun sebuah multimedia interaktif. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan media pendukung ya, itu harus sesuai dengan kebutuhan materi. Nah, kemudian yang kedua, tepat sasaran dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengambil gambar karya seorang ya, tentu di dalamnya nanti Bapak Ibu harus menyertakan sumber ya dari mana Bapak Ibu mengambil gambar tersebut, atau sertakan referensi yang sesuai. Nah, jadi Bapak Ibu tahapan-tahapan dalam pengembangan multimedia ya yang tadi saya sampaikan terkait secara umum pakem-pakem ya yang biasanya kita gunakan saat menyusun multimedia interaktif. Nah, nanti tahapannya Bapak Ibu juga akan dipandu ya secara praktek oleh rekan-rekan kami. Nah, di sini yang di awal memperkenalkan ya Bapak Ibu terkait dengan alur yang biasanya kita lakukan ketika menyusun multimedia pembelajaran interaktif. Nah, yang pertama tentu Bapak Ibu kita menentukan topik materi ya. Nah, yang sudah dibagikan ya oleh dinas kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menyusun garis besar isi media dan jabaran materi. Jadi dari materi yang Bapak Ibu sudah dapatkan ya, misalkan kalau dapat misalnya hukum kedua Newton, nah itu misalkan Bapak Ibu, jadi kita uraikan lagi di dalam hukum 2 Newton itu ada materi apa saja, misalkan gaya normal atau gaya berat atau gaya tegangan tali atau percepatan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dengan memberikan jabaran materi tersebut, Bapak Ibu lebih memiliki bayangan materi-materi apa saja yang akan diisi nanti ke dalam multimedia interaktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menyiapkan naskah media pembelajarannya. Jadi sebelum menuangkan ke dalam aplikasi ya yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu juga dapat membuat naskahnya dulu ya. Jadi kira-kira di dalam materi hukum 2 Newton di gaya berat ada deskripsi materi apa saja, baik rumusnya, misalkan atau contoh soal segala macam. Kemudian di gaya tegangan tali atau yang lainnya Bapak Ibu bisa isikan dulu bisa buatkan dulu naskahnya. Dan yang keempat baru Bapak Ibu melakukan produksi. Nah, menentukan topik Bapak Ibu ya. Jadi kalau topik di multimedia interaktif sudah sangat sesuai ya dengan pembagian dari Distipora Provinsi Bali. Jadi Bapak Ibu materi yang diberikan tidak terlalu luas ya. Misalkan dinamika seperti itu. Jadi kalau kita berikan materi dinamika gerak misalkan, nah tentunya materinya akan sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Kan tapi kalau sudah mengkhusus misalkan hukum 2 Newton atau apa misalkan materi yang lain, nah tentunya kita bisa lebih fokus kepada materi tersebut. Jadi ketika pembuatan sebuah multimedia interaktif ini diharapkan hanya terdiri atas 2 sampai 3 indikator Bapak Ibu, yang nantinya Bapak Ibu bisa kembangkan lagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, sudah dicontohkan elektrolisis misalkan ya, menjelaskan susunan sel atau menjelaskan reaksi elektrolisis. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalkan mendapatkan materi terkait dengan hukum Faraday,
Nah, nanti materi-materi yang ada di dalamnya bisa saja menjelaskan penerapan hukum Faraday 1, kemudian menerapkan hukum Faraday 2 pada perhitungan kimia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di fisika juga kebetulan ada juga nih hukum Faraday. Jadi ternyata yang di kimia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ya, ini masih kurikulum yang dulu Bapak Ibu ya, masih menggunakan KD. Nah, tapi pada intinya apapun kurikulumnya Bapak Ibu ya, dan kedepannya seperti apa, nah tentu materi-materi yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak mengalami perubahan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari materi tersebut bisa kita uraikan menjadi beberapa submateri pendukung yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu dapat menyusun garis besar isi media dan jabaran materi ya. Jadi nanti Bapak Ibu dapat membuat flow chart-nya seperti apa dari ketika tombol ini diklik dia mengarah kemana, kemudian tombol ini diklik dia mengarah kemana ya. Nah, itu Bapak Ibu dapat memudahkan. Ini akan sangat bermanfaat jika multimedia kita terdiri atas banyak slide. Nah, tapi kalau slide-nya tidak terlalu banyak ya sepertinya tanpa ini pun Bapak Ibu masih bisa memahami media yang Bapak Ibu buat tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu menyiapkan naskah ya seperti yang saya sampaikan tadi sebelum nanti dituangkan ya baik ke dalam SAC, ke dalam Canva, ke dalam Genially ya ketika Bapak Ibu menyusun maupun ke dalam H5P ya yang sudah disampaikan kemarin. Nah, tentu Bapak Ibu bisa membuat ringkasannya dulu ya atau materi-materi apa saja yang akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam multimedia tersebut. Nah, naskah dalam multimedia ya Bapak Ibu di sini diharapkan singkat, jelas, dan lengkap ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman siswa, gunakanlah bahasa yang interaktif dan komunikatif ya. Jadi ingat, uraian materi dalam MPI bukan seperti memindahkan buku Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya memindahkan isi buku teks ya ke dalam buku digital ini Bapak Ibu, akan tetapi akan ada variasi-variasi poin-poin ya, interaktivitas. Nah, sehingga pembelajaran siswa menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu utamakan bahasa visual ya, jadi yang sampaikan. Nah, kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu pengalaman kami menyusun multimedia ya, kadang-kadang ketika kita butuh aset gambar tertentu, dicari di internet nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah cari di berbagai situs, agak sulit ketemu. Kalau menggambar ya mungkin tidak memiliki device yang pas ya, sehingga hasilnya juga agak tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dapat dibantu ya dengan menggunakan AI ini seperti ChatGPT ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan gambarnya seperti apa, nah nanti akan coba di-generate. Nah, yang yakin Bapak Ibu dengan hadirnya teknologi ini, nanti hasil-hasil karya Bapak Ibu akan sangat luar biasa ya. Jadi gambar-gambar yang dulu ya hanya ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekarang dapat dituangkan. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh untuk menambah pemahaman siswa. Nah, yang berikutnya adalah produksi Bapak Ibu ya, seperti langkah-langkah tadi sudah Bapak Ibu lakukan, memilih materi, kemudian membuat ringkasan materinya, kira-kira poin-poin apa saja yang akan ada dalam materi tersebut, kemudian Bapak Ibu dapat mulai melakukan produksi ya. Jadi produksi Bapak Ibu mengkreasikan berbagai aset, berbagai materi yang sudah Bapak Ibu buat, nah sehingga dapat menjadi sebuah multimedia interaktif yang menarik. Nah, tentu yang menjadi hal penting Bapak Ibu ya dalam penyusunan multimedia itu adalah ketersediaan aset. Nah, aset di sini dapat berupa grafis, video maupun audio. Nah, Pak Yokta, saya belum punya aset. Nah, Bapak Ibu untuk mencari aset ada berbagai situs ya yang Bapak Ibu dapat cari ya. Dan bahkan beberapa aplikasi juga sudah menyediakan asetnya
Sudah jelas Pak Oh, Ariantara. jelas nih, siap semua nggih. Gimana sudah siap Pak Ariantara? Biar bisa Iya. yang langsung silakan. Siap terus Pak Yokta, Oke, yang nggih. izin share screen nggih. Oke, baik Pak Ariantara. Nggih, ini Pak Yokta, tampilan layar yang sudah tampil nggih? Masih proses Pak Ariantara. Nggih, sudah muncul Pak Ariantara. Nggih, bisa yang lanjutkan nggih Pak Yokta nggih. Nggih, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yokta selaku penyaji yang pertama nggih, Bapak Ibu hebat yang terhormat Pak Ngurah Atmajaya selaku pendamping di pelatihan niki dan Bapak Ibu hebat yang hadir di ruangan ini. Izinkan saya mengawali dengan salam dan bahagia buat kita semua nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu. Nih, selamat siang Bapak Ibu hebat. Pada sesi kali ini izinkan mohon izin nanti Pak Yokta ya, kalau jaringan yang tidak stabil mohon disampaikan nggih. Nggih, Pak. Baik. Aman nggih nggih. Bapak Ibu yang lanjutkan nggih niki, saya akan melanjutkan apa yang kita akan bagikan kepada Bapak Ibu, sharingkan ya, mudah-mudahan hari ini setidaknya kita bisa mempraktekkan sedikit apa yang tentu Bapak Ibu ingin kuasai nggih. Tapi sebelumnya mudah-mudahan nanti materi ini udah di-share oleh Pak Budiatnya nggih, kalau belum nanti yang share kembali. Nah, di sini saya akan menyajikan penguatan ataupun mempraktekkan materi tentang Smart Startup Creator nggih, atau SAC itu sendiri dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini salah satu aplikasi yang tentu Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat multimedia pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, perkenalkan nama Tiang Inyoman Ariantara Bapak Ibu, dan tentu mudah-mudahan kabar Bapak Ibu hari ini tetap bahagia nggih, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tentu saya meyakini walaupun di hari raya ini kita tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu niki. Nah, niki sedikit perkenalan singkat yang hanya menampilkan slide saja niki, sama seperti Pak Yoktat yang merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2018, dan seorang guru juga di SMP Negeri 4 Petang selaku guru informatika sekaligus aktif di segala program yang ada di kementerian ataupun di Provinsi Bali dan Kabupaten Tiang sendiri. Nah, ini ke beberapa baik itu guru penggerak ataupun kegiatan-kegiatan lainnya nih. Nah, Bapak Ibu, adapun tujuan materi atau kegiatan pembelajaran yang saya akan sajikan di sini yaitu di mana peserta dapat mengetahui aplikasi SAC dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, peserta dapat memanfaatkan aplikasi SAC untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nanti kita akan praktek saja langsung nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu di sini boleh men-scan nih, atau mungkin link ini sudah dibagikan mungkin di grup Telegram ataupun kelas virtual. Kita akan memanfaatkan aset atau materi yang sejalan dengan yang sudah disampaikan melalui kegiatan pembatik di level nasional. Nah, ini kami adopsi materinya dan kami sampaikan sehingga Bapak Ibu memudahkan untuk mempelajari dari dasar hingga lanjutan Bapak Ibu nih. Nah, niki bisa yang share ulang nih. Atau Bapak Ibu sudah menerima link ini sebelumnya atau belum, boleh ditulis di kolom chat nih. Kalau belum, yang akan pandu pelan-pelan niki supaya tidak terlalu cepat juga, terus dibantu ditulis di kolom chat temen nggih. Apakah belum, materi niki belum nggih. Terus temen di klik linknya yang sampun share di kolom chat. Pastikan Bapak Ibu karena niki sifatnya praktek, kita akan memanfaatkan laptop niki yang lebih becik nih, tapi kalau menggunakan handphone ini memang tidak bisa kita install di handphone-nya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang memanfaatkan laptop, silakan manfaatkan waktu sekarang untuk download materi ataupun aplikasi yang kami sudah sediakan. Dan bagi yang mungkin yang hanya menggunakan handphone niki mungkin sifatnya menyimak teman mudah-mudahan bisa mempraktekkan langsung setelah menggunakan sarana berupa laptop atau PC-nya nanti.
Nggih, yang izin Bapak Ibu pindah slide nggih. Boleh disimpen numun linknya atau di-capture. Nggih. Sampun nggih yang pindah. Nah, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu sudah membuka link tersebut, Bapak Ibu akan diarahkan ke homepage ya atau Google Slide ya. Sampun tampil nggih. Sini Bapak Ibu akan melihat modul SAC pembatik. Nah, niki sudah sangat lengkap kami berikan, tapi di sini juga kita akan praktekkan nggih beberapa dasar-dasar sehingga nanti ada semangat Bapak Ibu untuk melanjutkan dan mencoba nggih. Karena pembelajaran nikah tidak hanya bisa hanya hitungan jam saja, tapi gimana Bapak Ibu memastikan diri ada semangat untuk melanjutkan apa yang kami bagikan niki nggih. Karena terus terang sumber-sumber belajar nikah banyak sekali, bisa lewat YouTube, bisa lewat rekan sejawat di sekolah nantinya ataupun melalui modul-modul yang sudah kita sediakan nih. Nah, niki Bapak Ibu setelah Bapak Ibu buka linknya, harapan kami Bapak Ibu bisa mendownload SAC aplikator yang kami sudah sediakan nggih. Nah, niki Bapak Ibu download dumun nggih. Silahkan diinstal di laptopnya masing-masing. Kalau memang sudah ada yang berhasil, silakan juga boleh tulis di kolom chat nih kalau sudah berhasil download, sudah berhasil juga install, silahkan nih. Sehingga Bapak Ibu nantinya bisa melanjutkan ke tahap pakai nih. Nih, durus lumun Bapak Ibu untuk memastikan untuk mendownload nih. Silakan dulu Bapak Ibu yang sudah nulis di kolom chat, nggih. Nanti kalau ada kendala mungkin ada yang tidak support nggih. Nah niki memang mungkin kalau masih pakai Windows yang 7 mungkin terlalu lama. Nah niki memang minimal Windows 10 nggih. Mudah-mudahan Pak Ibu sudah laptopnya sudah semakin baik. Nggih, di HP belum bisa nggih. Nah niki seperti yang sudah sampaikan tadi, kita membuat multimedia pembelajaran interaktif itu akan lebih mudah menggunakan layar atau tampilan yang lebih besar nih. Nah, ini salah satunya kita menggunakan laptop ataupun PC nantinya di sekolah Bapak Ibu silahkan nih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah install nantinya nih, nanti Bapak Ibu akan ada di desktop nih, tampilan di desktop nih ke aplikasi yang sudah terinstall. Nah, icon akan muncul nanti nih. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan dumun, di-download nggih. Nggih, memang benar Bapak Ibu yang kami berikan itu memang free trial 30 hari nggih. Artinya kami memang memberikan Bapak Ibu yang sifatnya tidak bajakan nggih nggih. Terus nanti Bapak Ibu yang bisa mengadopsi selanjutnya seperti nanti tekniknya kalau ingin mendapatkan yang sifatnya unlimited nggih. Nah, yang pasti kita bisa gunakan dumun untuk hari ini minimal berhasil nggih niki semua Bapak sampun ada yang berhasil sedang menginstal nggih. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menginstal nike akan ada ikon aplikasi shortcut yang tampil di desktop Bapak Ibu nggih. Kalau tidak muncul, Bapak Ibu bisa cari di menu start nih, ketik aja aplikasi yang Bapak Ibu sudah install nih. Nah, nanti akan muncul kalau memang aplikasinya tidak ada di desktop nih. Nih, semua Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal nih. Bapak Ibu setelah menginstal, nah di sini Bapak Ibu bisa juga mendownload. Nah, pastikan download dumun asetnya. Nih, nah di sini kalau Bapak Ibu sudah mempunyai aset seperti Pak Yokta katakan tadi, misalnya sudah punya aset-aset yang berupa gambar, berupa video, audio, silahkan Bapak Ibu nih. Nah, kalau di sini untuk mempermudah dalam proses belajar kita hari ini, di sini yang sudah berikan beberapa contoh aset yang kita akan manfaatkan dalam membuat SAC di sini. Nah, niki salah satunya itu panca indera. Nah, niki sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu download. Nah, niki cara download semuanya gimana? Tinggal Bapak Ibu klik titik 3 niki nggih. Atau mau download semuanya sekalian niki dari awal lurus dengan cara yang pindah nah niki klik aset, nah niki
supaya sekalian langsung terdownload. Bagi yang belum terbiasa niki tinggal klik titik 3 niki, tinggal download nih. Jadi semuanya akan terdownload nih. Ampun dibuka foldernya lagi kalau ingin mendownload semuanya nih. Nah, niki tinggal klik titik 3, klik download, niki akan tersimpan di tempat folder yang Bapak Ibu inginkan atau tentukan. Nih. Nah, niki yang tidak download lagi karena sudah sempat download Bapak Ibu nih. Nah, niki contohnya. Nah, niki yang sudah download Panca Indra. Nah, niki filenya ada gambar. Nah, niki Bapak Ibu kita lihat aset-asetnya dumun niki. Nah, niki kalau sudah download niki wajib kita download Bapak Ibu nih karena SAC niki memerlukan image impor melalui folder yang Bapak Ibu sudah siapkan. Niki ada sound, musik. Nah, niki Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat bunyinya seperti nanti masih loading nih. Niki sound. Nah, Bapak Ibu bisa lihat niki soundnya, teksnya. Nah, niki. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload niki. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sampaikan. Bapak Ibu bisa menginstalnya melewat laptop ataupun PC nih. Bagi yang menggunakan handphone ataupun tablet seperti yang Tiang sampaikan, Nike belum support nih yang kami berikan. Oke, Bapak Ibu yang lanjutkan Niki. Nah, setelah Bapak Ibu download aset dan kalau ingin melihat hasilnya, nah Niki, contoh hasilnya ada di contoh media Niki. Nah, Niki, siapa tahu ingin melihat hasil jadinya. Nah, Niki, nanti Bapak Ibu, Niki udah kami siapkan 2 contoh penerapannya, jalannya di mana. Nah, Niki kalau 2 contoh Niki, kalau yang APK Niki Bapak Ibu bisa jalankan nanti install melalui API ini hasilnya nih, bukan proses dari awalnya tapi produknya yang sudah jadi. Dan yang lagi satu Niki bisa Excel artinya berupa run langsung melalui laptop ataupun komputer. Nah, Niki yang contohkan dumun contoh yang sudah saya download agar bisa dijalankan di laptop atau PC. Nah, niki Bapak Ibu bisa lihat nih sebelum kita praktek. Pada prinsipnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk menciptakan multimedia pembelajaran. Nah, salah satunya di SAC ini menyediakan 3 tempat untuk bisa penayangannya. Nah, lewat komputer, laptop, dan berbasis web. Mengenal Panca Indra. Nah, niki hasilnya Bapak Ibu nanti. Kalau sederhananya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang nyaman membuat slide-nya itu Bapak Ibu. Nah, nih, seperti yang sudah ditampilkan oleh Pak Yokta tadi, ini SAC membuatnya Bapak Ibu. Nah, niki. Kulit merupakan salah satu dari organ indera. Salah satu buatnya itu di SAC Bapak Ibu nih. Nah, niki. Silakan Bapak Ibu praktekkan nanti. Nah, kalau secara sederhana Bapak Ibu, ini kalau kita bilang, yang rasa Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa membuat PowerPoint ya atau materi secara secara slideshow gitu, Mbak, itu di Canva, di Google Slide, yang yakin sudah terbiasa nggih. Hanya saja di sini kita mengemasnya dalam bentuk interaktif. Nah, interaktif itu kenapa bisa terjadi ya? Karena ada tombol-tombol yang kita munculkan Bapak Ibu. Tidak sembarangan bisa next slide, tapi yang mengikuti tombol navigasi yang kita sediakan. Jadi tidak bisa semudah itu dia lari tanpa kita sediakan tombol. Nah, itulah salah satu multimedia interaktif yang kita akan buat lewat SAC ini. Nah, ini untuk contoh silakan dilihat. Nah, di sini yaitu sekarang tinggal materi. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti materinya, langkah-langkahnya dari step by step Niki yang yakin Bapak Ibu akan berhasil. Nih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lompat-lompat dan tidak mengikuti dari dasar, maka yang yakin Bapak Ibu akan menemukan kebingungan. Kenapa? Karena kalau kita mengenal barang baru, kalau kita udah langsung ke langkah yang jauh, maka Bapak Ibu akan berpikir, ada satu langkah yang Bapak Ibu lewati, sehingga Bapak Ibu tidak utuh. Nah, maka dari itu, mari Bapak Ibu
boleh nanti secara mandiri ikuti langkah-langkahnya niki dari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, jadi saya rasa hari ini karena keterbatasan waktu yang diberikan ke Tiang kurang lebih maksimal 40 menit, setidaknya saya sudah memandu Bapak Ibu di awal di beberapa langkah. Jadi selanjutnya harapan Tiang Bapak Ibu bisa mandiri karena seperti yang Tiang katakan tadi, belajar itu tidak hanya langsung hari ini, belajar itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan waktu yang tersedia untuk Bapak Ibu sendiri. Niki terima kasih rekan-rekan dari Duta sudah saling mensupport untuk menjawab di kolom chat. Baik, coba Bapak Ibu tulis juga di kolom chat kalau sudah berhasil, artinya sudah banyak juga sebagai tanda hari ini bisa kita pakai bareng-bareng. Saya akan ajarkan beberapa step by step. Kita coba lihat dulu dari langkah 1. Terima kasih Niki sudah rata-rata sudah berhasil tidak begitu sulit kalau memang laptopnya support dan lain sebagainya. Nah, apabila laptop Bapak Ibu tidak support, harapan saya jangan dipaksa dumun fokus saja dumun mendengar. Nanti kalau ada kendala-kendala, nanti kita bisa cari solusinya, spek laptopnya harus seperti apa, Windows-nya. Nah, nanti itu bisa kita lakukan setelah sesi Niki. Nah, Bapak Ibu, Niki kalau Bapak Ibu buka, Niki sudah langkah-langkahnya sudah ditampilkan. Nah, Bapak Ibu di langkah dasar di sini akan 4 diberikan pemahaman, di mana langkah 1 itu Bapak Ibu mengenal menu pack dan section. Nah, langkah kedua gimana Bapak Ibu memasukkan asetnya agar seperti aplikasi berjalan mandiri dengan tombol-tombol navigasinya. Langkah 3, make interaction-nya. Artinya gimana Bapak Ibu memastikan terjadi interaksi. Jadi dengan adanya tombol, mereka baru bisa menuju ke menu. Kalau sederhananya ini mirip mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah membuat di Canva gitu misalnya, itu sebenarnya asetnya bisa Bapak Ibu pindahkan ke SHC nanti. Nah, aset-asetnya. Jadi Bapak Ibu membuat di Canva dulu karena banyak sekali ada aset di sana, silakan. Nanti kita bisa pindahkan karyanya per slide ke SHC. Langkah keempat terakhir kalau hasilnya udah jadi, maka Bapak Ibu bisa jadikan karyanya ya bisa dijalankan melalui Play Store sama melalui handphone ya. Yang nanti diinstal APK-nya, berikutnya lewat komputer ya atau laptop dengan Excel ya. Artinya tanpa perlu internet, Bapak Ibu bisa jalankan tanpa adanya internet. Yang terakhir HTML. Nah, ini baru Bapak Ibu harus harus hosting ya di web ya. Nanti Bapak Ibu hasil build-nya berupa HTML ini Bapak Ibu bisa naikkan melalui domain Bapak Ibu yang miliki. Kalau bisa memiliki domain mandiri, hosting, nah silakan nanti up di sana. Nah, niki Bapak Ibu, saya buka aplikasinya dulu. Nah, niki kita lihat setelah kita buka, nanti dia akan kebuka tampilannya. Kalau saya bilang ini mirip seperti lembar kerjanya Google Slide atau PowerPoint Jadi kalau melihat dari menu-menu kirinya niki mirip Smart Up. Nah, niki Smart Art Creator Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ketika membuka pertama itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk menentukan ukuran. Kira-kira di mana akan tampil. Nah, biasanya pada umumnya kita bisa memilih Android Pad atau Android Phone Nah, di sini ada pilihan, ada horizontal, vertikal, mix. Nah, Bapak Ibu mau membuat aplikasi di sini itu nanti tampilan karyanya mau vertikal atau mix bisa diputar-putar. Nah, kalau saran saya karena ini media interaktif yang sudah kita setting misalnya dalam bentuk landscape ya, jadi tidak apa landscape. Jadi hasilnya akan bagus gitu. Tapi kalau diputar-putar pastikan menunya juga profesional Bapak Ibu karena bisa dicoba Nah, niki misalnya horizontal. Nah, ini ukuran wide, height
Nah, ini mengikuti ukuran pada umumnya Bapak Ibu nih, mengikuti ukuran tampilan di Canva Bapak Ibu misalnya nggih. Nah niki. Nah niki Bapak Ibu akan mengenal menu nggih. Yang mana namanya quick button, function tab. Nah, ini yang rasa kita bisa belajar sambil dipakainya nanti nggih. Nah, niki hanya mengenal menu. Nah, kita yang bisa lewatkan. Nah, kita akan lanjut. Nah, niki kan udah Bapak Ibu ingin install aplikasi sudah. Nah, ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu bisa memilih Android phone. Nah, jadi nanti kalau ingin dijalankan lewat phone ataupun komputer itu akan bagus hasilnya juga sama nih. Nah, tinggal Bapak Ibu klik submit. Nah, ini kalau kita ikuti langkah. Nah, ini kan udah hampir sama Bapak Ibu. Slide seperti yang Bapak Ibu buat slide presentasi di Canva, PowerPoint, ataupun Google Slide. Nah, seperti yang saya bilang tadi, menu di kiri ini mirip ya, berupa lembaran-lembaran slide, hanya saja ini yang kita perdalam Bapak Ibu. Apa sih bedanya nanti start text sama default section? Nah, ini yang akan membedakan nanti itu ketika kita mau menjalankan materi kita. Apakah dia bisa lompat langsung atau tidak? Nah, itu perlu adanya pembatas section nanti Bapak Ibu. Ampun kebuka aplikasinya Bapak Ibu, saya mau lihat di kolom chat dulu. Sudah berhasil, baik. Silahkan buka aplikasinya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama niki. Yang menanyakan produk K-nya Nah, niki mohon maaf Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui secara pelaksanaan, secara resmi kami tidak boleh memberikan aplikasi bajakan, tapi aplikasi yang Bapak Ibu gunakan setidaknya secara trial dulu bisa dimanfaatkan. Nanti masalah hal tersebut saya yakin Bapak Ibu bisa mandiri mencari hal-hal tersebut nih, baik itu membeli ataupun secara yang lainnya. Karena di YouTube banyak sekali contoh-contoh aplikasi. Yang penting bisa dipakai dulu nih. Oke, mungkin untuk linknya tadi diulang lagi, dikirim nih, yang ulang lagi yang belum menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang akan lanjutkan iki nanti kalau yang terlambat menyimak atau terlambat join dan lain sebagainya, silakan nanti Bapak Ibu untuk memutar putaran mudah-mudahan ada siaran ulangnya nanti bisa ditonton kembali. Nah, Bapak Ibu di sini kita sudah mulai proses pembuatan karya nih. Nah, di sini sudah dijelaskan nih kalau kita ikuti langkahnya, yang start text itu sebagai splash screen atau halaman selamat datang. Nah, biasanya berisi logo atau ketika Bapak Ibu tadi mencoba contoh Panca Indera itu kan ada tampilan logo kementerian Bapak Ibu dan isi tulisan. Nah, itu di sini ditulis nanti diisi. Nah, gimana caranya? Lagi sebentar kita pakai kan kita satu-satu dulu. Nah, setelah itu baru itu section openingnya. Di bawahnya, nah ini ada section. Nah, fungsi sectionnya ini di sini itu akan membatasi ruang untuk menuju ke slide-slide yang lainnya. Apakah dia section ini bisa tanpa ada section, artinya contohnya di sini saya tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini kan ada section, niki start. Nah, di sini kalau seperti biasa kita kan di Google Slide atau Google presentasi PowerPoint kan kalau klik kanan ini kan ada tulisan new page sama new section. Nah, kalau new page Bapak Ibu buat, maka dia akan menambah tampilan slide di section yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu pilih new section, nah di sini akan nambah section yang berbeda. Apa bedanya section sama slide? Artinya dia bisa berputar di sini aja Bapak Ibu. Ketika diarahkan slide-nya ke sini, dia hanya bisa berputar di slide 2 ini aja, slide 1 sama 2. Dia tidak bisa pindah ke section yang lain. Nah, jadi kalau tujuannya untuk membatasi itu apa? Agar dia tidak gampang klik next langsung pindah ke semua slide. Nah, inilah pembatas adanya section Bapak Ibu. Section ini bisa Bapak Ibu lompat-lompat nanti dari tombol ini menuju section yang lain. Nah, gimana caranya merename section? Nah, ini kan sudah dipandu juga Bapak Ibu nih. Di sini ada section opening, ada section
eh, home. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah diberikan langkah-langkahnya nggih. Nah, niki yang lihat kan dikit-dikit section pengembang. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum membuat ini sebenarnya Bapak Ibu harus merencanakan. Nah, artinya Bapak Ibu merencanakan niki. Gimana cara merencanakan niki? Mestinya Bapak Ibu juga sudah kita share di sana kan ada namanya di teks niki. Nah, niki. Sebenarnya Bapak Ibu harus membuat konsep awal dulu. Nah, Bapak Ibu harus buat konsep awal, buat rencananya gitu kan. Kadang-kadang kita langsung aja gas buat karya tapi di tengah jalan ada perubahan lagi dirombak terlalu banyak. Nah, itu kan juga kurang bagus Bapak Ibu. Nah, maka dari itu perlu namanya perencanaan. Niki dicontohkan ada perencanaan di awal itu akan muncul tulisan opening. Nah, di sini akan ada menu, menu apa. Nah, setelah itu akan ada materi, ada game. Nah, ini Bapak Ibu bisa orek-orek dulu sehingga nantinya ketika membuatnya tidak kebingungan. Nah ini juga sudah kami lampirkan di link SID tadi. Tinggal Bapak Ibu lihat tahapan-tahapannya. Nah, yang lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengenal section agar lebih mempermudah penamaan ya, agar lebih gampang ingat ya tinggal Bapak Ibu arahkan kursornya di tulisan section niki. Tinggal klik kanan, rename. Nah, tinggal Bapak Ibu tulis misalnya opening. Klik. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ganti yang section ini home, nah gitu. Kurang section lagi, klik kanan aja Bapak Ibu, new section. Nah, tinggal Bapak Ibu klik kiri, klik kanan, pilih materi gitu misalnya. Nah, kenapa kita buat section-section dulu agar Bapak Ibu ingat bahwa di dalam materi saya ini akan ada gini, fitur-fitur menu-menu yang akan menuju section, misal materi permainan. Nah, atau permainan itu bisa soalnya, bisa apa. Nah, ini section berikutnya misalnya pengembang referensi gitu misalnya, boleh pengembang. Nah, ini Bapak Ibu buat judul-judul sectionnya tidak masalah. Dan nanti slide-slide ini juga kita bisa duplikat template-nya antar ini. Sangat mudah sekali. Tapi sectionnya tidak bisa, wajib kita harus buat new section Bapak Ibu. Nih. Kalau lebih slide-nya ya tinggal kita klik kanan, delete. Nih, nah, udah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nih. Nah, ini kita membuat section-section dulu agar untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Nih. Nah, ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Materi langkah 1 sudah selesai untuk membuat section. Nih. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti langkah berikutnya. Di sini kan ada berikutnya langkah 2. Jadi mohon nanti kita belajarnya ikuti langkah yang sudah kita bagikan ini. Walaupun mungkin yang mohon maaf kalau dirasa agak cepat, Bapak Ibu bisa belajar juga menggunakan
ketika preview, dia akan tampil logo ini dulu, baru akan pindah ke sini. Nah, kalau udah pindah ke sini, Bapak Ibu geser nanti di AP pakai gerak ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, nggak akan bisa. Karena section itulah yang akan membatasi untuk berpindah. Beda dengan Bapak Ibu tambahkan di sini misalnya new slide lagi satu di bawahnya. Nah, jadi ketika klik preview, nah ini dia akan bisa pindah ke slide yang nomor 2. Nah, dia hanya bisa pindah di section ini aja Bapak Ibu. Nah, jadi ketika pindah-pindah ini, tapi kalau Bapak Ibu ingin dia tidak bisa bergerak, pindah ke slide yang berikutnya, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus bedakan sectionnya. Nah, kenapa saya buat satu slide di section opening? Karena saya akan memberikan tombol navigasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini cukup saya satu aja, ada slide-nya. Caranya, gimana caranya dia akan berpindah? Nah, disinilah peran navigasi, interaksi yang dibuat oleh kita sendiri. Mau dibuat seperti apa? Kalau misalnya dia mau pindah ke sini nanti, ya kita buat dulu. Apa misalnya background di sini, kita buat berikutnya. Kalau di langkah di sini kan ke menu ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi dia setelah dia ke sini, dia akan klik ke menu mulai ini ke home ini. Nah, di home ini pun kita juga akan sediakan berupa tombol-tombol. Nah, jadi dari awal nih, dari sini Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan gampang nih nginputin insert nih, kayaknya tidak sulit nih. Durus Bapak Ibu nih yang pakai laptop, yang rasa nih kita masih di tahap insert gambar-gambar aja. Sama ini masih menurut yang masih gampang nih, yang akan agak berat Bapak Ibu nanti itu ketika menjalankan interaktifnya. Nah, gimana cara menjalankan interaktifnya? Itu memastikan bahwa menu itu bisa berpindah di interaktif ini yang agak berat nanti. Nah, interaktif itu Bapak Ibu milih di ini, interaction ini. Nah, inilah kita mulai berpikir Bapak Ibu, gimana caranya nanti menu kalau klik mulai, dia bisa pindah ke sini. Nah, kalau kita biasanya kalau menggunakan aplikasi pada umumnya Bapak Ibu kan klik kanan tombolnya, klik insert menuju link ini kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kita bisa memanfaatkan namanya di sini insert nih, ada namanya bottom atau hotspot. Nah, bottom itu apabila Bapak Ibu nggak menambahkan seperti mulai ini. Kalau ini kan saya buatkan langsung di slide, udah ada tombol bottom. Nah, bottom yang sebenarnya ini sebuah gambar yang jadikan satu. Untuk menyiasati mulai gambar ini agar berfungsi seolah-olah layaknya tombol, maka kita bisa memakai namanya hotspot Bapak Ibu. Ya, nah ini beda dengannya di menu ini. Ini kan nggak ada gambar yang saya buatin menu-menunya. Nanti kita akan gunakan tombol Bapak Ibu. Nah, ini contohnya menggunakan hotspot. Nanti klik hotspot, klik aja Bapak Ibu. Nah, taruh udah di atasnya di sini. Besarin. Jadi seolah-olah ketika kursornya diarahkan ke sini, ketika kursornya mengklik kata mulai, mau diarahkan kemana? Kalau kita kan biasanya klik kanan, hyperlink kan gitu Bapak Ibu nih. Insert menuju link. Nah, kalau di sini untuk menjalankan itu Bapak Ibu harus memakai interaksi ini. Nah, ini. Jadi kita harus bermain logika. Ketika ini ditekan, nah artinya gini, ketika ini dipencet atau ditekan, nah pilih di sini objeknya mana, yang ini hotspot, maka dia akan menuju kemana. Nah, di sini Bapak Ibu memilih di sini. Nah, menujunya kemana? Di sini ada interaksinya. Nah, karena dia akan berpindah, pilih namanya di sini sweep back. Nah, dia akan berpindah ke pack mana? Nah, klik. Nah, kemana? Ke flag ini ya. Ini akan tampil. Tinggal Bapak Ibu klik tambahnya. Nah, dia akan menuju ke pack menu ini. Tinggal submit. Udah. Nanti untuk memastikan ini jalan, silakan klik review.
Nah, ini kan nggak bisa bergeser Bapak Ibu. Nah, tinggal klik ini mulai, maka dia akan berpindah. Nah, ini berpindah ke menu ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Gimana caranya untuk kembali lagi ke menu yang home tadi gitu ya? Ya, kita harus memasang tombol Bapak Ibu, tombol yang menuju ke sana lagi. Nah, inilah interaktifnya. Jadi dengan tombol yang kita tidak buat tapi merupakan sebuah gambar saja, tapi kita bisa gunakan hotspot. Nah, hotspot itu nggak akan kelihatan transparan. Tapi kalau mouse-nya dibawa ke sini, maka akan klik ke menu ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di menu ini, sekarang kan saya mau buat tombol Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu bisa lakukan. Tombol ini juga bisa menggunakan insert, image, atau button. Nah, ini nggak masalah ya Bapak Ibu. Apa sih bedanya image sama bottom? Kalau bottom nanti itu lebihnya ketika diklik, menu itu akan bisa berganti dengan tulisan lain. Tapi kalau image itu datar. Nah, tidak masalah nih kalau saya pakai bottom pun juga sama-sama akan menuju insert ke salah satu gambar. Nah, ini kan dia menuju insert gambar juga Bapak Ibu. Tapi kalau image juga sama insert. Cuma bedanya kalau bottom itu nanti di sini bedanya nih, saya tunjukkan misalnya permainan. Nah, ini permainan sama panca indera. Permainan saya insert. Nah, di sini kita taruh lagi satu bottom panca indera. Nah, ini apa sih bedanya pakai bottom sama image? Nah, kalau pakai bottom itu enaknya ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah mulai mengeksplor di propertinya di sini. Nah, di sini ketika ini dipencet, dia akan bisa berganti dengan warna tombol yang lain. Artinya Bapak Ibu harus menyiapkan tombol dengan yang lain. Contohnya kalau saya sederhana ini kan nggak punya nih. Sebenarnya saya ganti dengan mestinya harus ada warna yang lain. Kalau gitu itu enak. Misalnya saya pakai permainan. Nah, gitu. Jadi ketika ini dipencet, nah jadi contohnya preview Bapak Ibu. Nah ini ketika dipencet dia akan muncul yang lain permainan gitu. Nah gitu. Nah itu enaknya pakai bottom dia bisa dua. Tapi kalau pakai image ya klik aja nggak ada reaksi Bapak Ibu, nggak ada beda. Nah ini Bapak Ibu harus menyediakan dua model nih. Nah seperti ini kok. Nah jadi di sini saya kembalikan nih karena ini nggak ada pasangannya. Jadi tidak masalah nih sama dia. Nah setelah Bapak Ibu sudah membuat tombol-tombol ini, sebenarnya kita juga bisa membuat musik ataupun suara yang kedengeran. Nah, seperti ini nih. Ini Bapak Ibu yang coret-coret layar mungkin ada kesalahan nih, bisa dihapus nih. Atas nama Sironki. Nih, Bapak Guru Bahasa Inggris. Nih, mohon dihapus nih coret-coret. Sampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sampai sini dumun bagi yang sudah praktek ada kesulitan nggak insert sama tambah tombol Bapak Ibu nih? Yang punya waktu lagi 5 menit itu sebenarnya Bapak Ibu cuma setidaknya yang men-trigger memberikan sedikit bahwa membuat media multimedia pembelajaran interaktif baik itu di SHC, Canva itu mirip-mirip ya, cuma ada beberapa fitur yang berbeda-beda dikit nih. Nah, sampai sana dulu Bapak Ibu ada yang sudah mencoba menginsert gambar, menambahkan bottom, tombol-tombol mungkin. Pak, bagaimana bagian start back ke opening otomatis berpindah? Kalau ini start back ini memang otomatis akan berpindah Bapak Ibu. Ini sejenis intro pembukanya nih. Jadi kalau yang preview ini dia akan langsung sekian detik akan langsung pindah. Nah, pindahnya ke opening
yang paling bawah secara default yang pertama. Nah, disinilah baru mulai proses interaktif berikutnya. Kita mau ke bawah kemana dia, ke menu section mana. Nah, tadi klik mulai yang arahkan ke menu ini. Nah, kan ke sini. Nah, di sini lagi satu Bapak Ibu. Nah, ini kok ada muncul nih. Nah, ini. Kalau muncul ini kan home bawaannya nih. Gimana caranya menghilangkan home bawaannya ini? Nah, kalau di langkah-langkah itu, di sana juga sudah ada Bapak Ibu di slide langkah-langkah itu. Nah, kalau melihat itu ada di navigation setting ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik, bisa visible, hilangkan. Nah, sehingga nanti ketika dijalankan, itu tombol home yang di pojok kiri itu nggak ada. Nah, dia udah bersih. Jadi hilang. Jadi nggak ada yang gampang klik menu itu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah berhasil, Pak, memasukkan suara juga. Nah, itu sebenarnya sama Bapak Ibu, ada di insert audio. Nah, di sini kan audio misalnya audio kita pilih di sini. Nah, ini sound. Ada sound effect misalnya SPX ini apa ya? Klik. Nah, ini kita dengar. Nah, klik. Nah, klik. Artinya ketika ingin ada tombol, ketika klik gitu, nah artinya kita bisa aja sama Bapak Ibu. Ini udah mulai ke interaksi. Jadi mainnya itu juga sama. Artinya ke interaction dia jadi. Artinya ketika tombol ini, tombol ini dipencet SPX ini, maka dia akan play. Nah, gitu. Klik add. Nah, jadi dia akan play. Nah, musik ini Bapak Ibu harus pastikan pengaturan, jangan ini bisa di head supaya nggak tampil dia. Head, jangan play otomatis. Nah, seperti itu. Coba kita review. Nah, ini kan hilang loh. Tapi ketika klik ini akan muncul suara. Nah, klik. Nah, klik. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ketika klik dia akan bunyi suara. Nah, karena main untuk berinteraksi itu ada di interaction nih. Pinter-pinter kita membuat interaction-nya. Nah, seperti ini kok. Sama juga yang lainnya Bapak Ibu. Di langkah-langkah itu udah kami sediakan. Nah, ini walaupun Bapak Ibu taruh di sini, tapi kalau kita udah centang height-nya, dia muncul, yang nggak akan muncul. Tapi kalau di pengaturan ini kita nggak centang, nanti akan muncul ya. Nah, ini suaranya kan ada. Nah, ini. Padahal fungsinya untuk ketika dipencet panca indera ini, dia akan ada suara gitu. Nah, makanya kita harus terus mengeksplor, memperdalam hal-hal ini. Nah, kalau sudah, apabila saya asumsikan Bapak Ibu sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa klik start output. Nah, di sana juga di langkah-langkah itu juga udah ada caranya gimana sih membuild. Nah, ini aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu jadi Android, silakan kasih namanya APK apa namanya? Kasih ini contohnya nih, company boleh silakan. Versi berapa? Nah, ini Bapak Ibu mau kasih icon ini untuk yang Android. Yang HTML juga sama, ini bisa di-up di online. Nah, ini saya pakai X aja contoh satu. Ini yang lebih bagus Bapak Ibu nih, desktop style. Nah, ini agak full screen langsung. Klik submit. Nah, di sini kalau saya udah buat contohnya nih, walaupun ini tidak selesai, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa melihat begitu mudahnya menggunakan SAC kalau kita mau terus belajar mencoba nih. Nah, ini saya pakai tes 1 gitu misalnya. Sip. Nah, ini nggak begitu berat, tergantung isi filenya nanti Bapak Ibu nih. Nah, ini saya udah jadikan output nih Bapak Ibu. Output hasil berupa Excel ya, yang bisa dijalankan di komputer ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini tes ini Bapak Ibu. Ini udah jadi Excel, dia udah siap aplikasi dijalankan. Udah jadi, tinggal kita harus memastikan aplikasi kita lengkap, trial and error harus kita terus coba-coba ya. Ini udah langsung pindah ke sini. Nah, tinggal ini udah tampilan besar Bapak Ibu. Tinggal klik mulai. Nah, dia pindah ke sini. Nah, cara untuk memindahkan ini kan nggak bisa. Navigasinya benar-benar nggak bisa pindah. Nah, ini nggak bisa ngapain Bapak Ibu.
Ya, enaknya harus ada tombol-tombol. Nah, makanya di zaman dulu itu tahun 2018 lama itu ini sangat luar biasa kalau orang mampu bisa membuat ini karyanya itu udah hebat-hebat Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang kan udah dipermudah dengan adanya Canva untuk membuat template asetnya, tinggal dipindahkan ke SHC dengan memasukkan interaksi-interaksi yang lebih menarik. Nah, demikian sedikit pemaparan singkat Bapak Ibu, karena terus terang Niki waktunya sangat terbatas. Tapi kalau belajar SHC ini sangat menarik sekali kalau kita ingin perdalam ya. Tapi syukurnya kami sudah memberikan berupa tutorialnya. Kalau merasa kurang tutorialnya dari langkah yang kami share, yang yakin Bapak Ibu bisa belajar di mana saja melalui uh, YouTube, channel-channel yang mendukung ke SAC ini. Demikian Pak Yokta untuk sesi saya. Mungkin hari ini akan dilanjutkan ke Pak Dewo Yuda nih maraton nih. Lalu Pak Dewo, suara yang kedengaran nggih? Kedengaran Pak, aman. Nggih. Niki karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya boleh di kolom chat ataupun nanti sesi terakhir ya Pak Dewa ya. Yang serahkan kepada Pak Dewa Yuda untuk melanjutkan materi berikutnya nih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Hardiantara. Suara saya terdengar Pak? Aman Pak Dewa. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan melanjutkan sesi yang ketiga pada hari ini, di mana total ada 4 sesi untuk kami dari tim Duta Teknologi yang akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya sebelum nanti Bapak Ibu akan mengisi post-test. Jadi mohon izin saya share screen Bapak Ibu nih. Tunggu sebentar. Sudah muncul Pak Hardiantara untuk slide saya? Oke, aman Pak Dewa. Oke, baik. Saya agak setting dulu sebentar biar tampilannya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Sampai siang ini luar biasa ya, masih bertahan 400-an lebih peserta kegiatan hari ini. Nah, semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas dari kegiatan pelatihan konten digital untuk jenjang SMA ini, dan tentunya saja dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu gunakan nantinya ketika pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana pemanfaatan Canva untuk pendidikan dalam pembuatan multimedia interaktif. Nah, tadi rekan saya Pak Hardiantara sudah menyampaikan terkait dengan pembuatan SAC. Jadi beberapa rekan peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tadi dan sudah mencoba. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan step-step yang ada di modul yang sudah dibagikan. Dan beberapa peserta ada yang masih menggunakan smartphone sehingga mungkin tadi ada terkendala dalam penginstalan aplikasi. Dan di kolom chat juga saya temukan ada rekan-rekan yang tidak menggunakan Windows.
Jadi untuk sementara SAC baru tersedia di Windows, namun untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya, kami akan bagikan bagaimana pemanfaatan Canva. Nah, tentu saja Canva ini bisa diakses. Mohon maaf Bapak Ibu, yang mikrofon yang bunyi saya matikan sebentar. Jadi mohon maaf, demi kelancaran kegiatan, mohon agar mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Nah, di sesi kali ini saya ingin Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID semua nggih Bapak Ibu nggih? Kalau sudah silahkan, baik terima kasih. Kalau sudah silahkan Bapak Ibu bisa login ke Canva untuk pendidikan dengan menggunakan akun Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Jika ada yang terkendala boleh disampaikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuka Canva untuk pendidikan dan login dengan menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu, boleh berikan emot Bapak Ibu ya. Emot apa saja boleh Bapak Ibu. Silakan. Oke, sudah ada 1 jempol. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Oke, oh terima kasih responnya Bapak Ibu. Terus bertambah 8-10 orang sudah memberikan reaction. Itu artinya Bapak Ibu sangat bersemangat dalam kegiatan hari ini, masih tetap fokus ya, walaupun jam-jam siang ini merupakan jam-jam rawan untuk kita semua, karena panggilan alam dari Istana Kapuk memanggil biasanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, silakan Bapak Ibu bisa akses link yang saya berikan. balikom.info/Canva konten digital, atau Bapak Ibu bisa scan barcode-nya juga. Silakan. Atau saya kopikan saja Bapak Ibu. Oke. Sudah bisa diakses linknya Bapak Ibu? Oke. Oke, semangat Pak Nyoman Marning, sangat bersemangat ya. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa diakses akunnya, tautannya, agar Bapak Ibu bisa mengakses materi hari ini ya. Sudah. Kalau sudah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Diomadi Andika, SPD MPD. Saya merupakan Duta Teknologi yang dulunya disebut dengan Kemendikbudristek. Saya merupakan Duta Teknologi tahun 2023. Saat ini merupakan Duta Teknologi Kemendikdasmen Bapak Ibu ya. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengucapan. Dan merupakan guru fisika sekaligus mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum di SMA Negeri 4 Denpasar. Di daftar peserta ada rekan-rekan saya juga dari SMA Negeri 4 Denpasar dan tentunya dari seluruh sekolah yang ada di Provinsi Bali, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Dan ini beberapa profil tiang Bapak Ibu ya. Nanti jika ada hal-hal yang berkaitan dengan profil tiang, kita bisa diskusi terkait hal tersebut. Misalkan Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang media lainnya seperti virtual reality. Nah, kita bisa berdiskusi karena saya juga merupakan pendekar VR Millia Lab untuk di Provinsi Bali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengakses link yang saya berikan tadi untuk mengakses slide ini, maka saya minta Bapak Ibu untuk memilih bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Ya, bisa diklik langsung Bapak Ibu ya di Canva atau di tautan Canva yang saya berikan tadi. Oke. Oke.
Sudah ada 36 yang memberikan jawaban, responnya. Terima kasih. Balikom.info Canva konten digital. Betul, Pak. Ada bagus. Ada kendala, Pak? Pak Putus Surya? Ada bagus Putus Surya? Aman, Pak, ya? Baik, terima kasih, Bapak. Izin saya mute mikrofonnya, ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu isi, ini dapat ditayangkan. Saya akan coba tayangkan, maka nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah kalau saya lihat hasilnya, ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Nyoman Budiarta menjawab kewalahan, Ibu Eni Fedrianti luar biasa, ada anonim juga, ada Ibu Putu Desi baik, ada Nikadek Dwi Rismayanti luar biasa, ada dan Bapak Ibu semuanya hampir sebagian besar baik dan luar biasa. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi kalau Bapak Ibu merasa lelah atau kewalahan itu wajar Bapak Ibu ya, karena memang kegiatan kita berlangsung di waktu Bapak Ibu sedang libur dan juga ketika Bapak Ibu dalam suasana persiapan hari raya dan sebagainya. Jadi semoga setelah kegiatan ini perasaan lelah Bapak Ibu bisa terbayarkan, sehingga setelah kegiatan ini semua perasaan Bapak Ibu akan menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk di Canva kita ada fitur ini terkait dengan angket Bapak Ibu semuanya. Bisa Bapak Ibu berikan respon sebelum kegiatan ini, Bapak Ibu apakah sudah pernah mencoba kuesioner atau angket di Canva seperti ini, atau ini baru pertama kali? Boleh ketikkan di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Belum Bapak, baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Baik, terima kasih responnya Pak. Oke, baru pertama kali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi untuk Canva untuk pendidikan sekarang sudah ada fitur untuk kuis dan juga angket Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu selain membuat multimedia pembelajaran dalam bentuk media digital, Bapak Ibu juga bisa membuat dalam bentuk pertanyaan angket maupun kuis. Nanti kita akan coba Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu bisa lanjutkan slide berikutnya. Media pembelajaran apa yang sudah bisa Bapak Ibu buat? Ini satu angket lagi Bapak Ibu. Saya akan cek, sudah ada 32 yang menjawab. Gambar, teks, oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, multimedia, baik, terima kasih. Teks, audio, wah keren. Karena di sini Bapak Ibu terbagi menjadi dua kelas Bapak Ibu, ya, ada audio simulasi, ada juga video dan animasi. Sehingga harapan saya, walaupun Bapak Ibu terbagi di kelas yang berbeda, saya harap Bapak Ibu juga bisa membuat media-media selain apa yang menjadi bagian dari kelas Bapak Ibu. Karena nantinya media-media tersebut akan kita gunakan dalam membuat multimedia interaktif yang kita akan kerjakan bersama-sama hari ini. Terima kasih atas respon Bapak Ibu semuanya dalam mengisi angket atau kuesioner di Canva, tautan Canva yang saya bagikan. Baik, untuk tujuan kita hari ini yaitu Bapak Ibu dapat membuat sebuah media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva untuk pendidikan. Mengapa Canva? Karena sudah difasilitasi dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan beragam aset yang biasanya berbayar menjadi tanpa berbayar Bapak Ibu semuanya. Kita langsung praktek aja Bapak Ibu, dan tips-tipsnya tadi sudah diberikan oleh Pak Yokta, sudah sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu jangan lupa terkait dengan tips-tips yang sudah diberikan tadi, agar nantinya kegiatan pembuatan multimedia dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan Bapak Ibu semua
dari ke-7 logo ini, yang mana yang Bapak Ibu tahu? Boleh langsung disebutkan aja. Open mic nggak apa-apa Bapak Ibu. Apa saja yang Bapak Ibu pernah gunakan? Ya, Canva, PPT. Google Mantap. Canva, Google PPT, Site. Lumi. Oke. Lumi, Izin menjawab baik. Lumi. Bapak, PPT sama Ya, Canva. silakan. Terima kasih. Izin jawab Canva. Bapak. Baik, terima kasih Canva Bapak. sama PPT. Silakan. Wih, keren, luar biasa. Jawab Bapak. Jadi sebenarnya Canva, PPT, silakan. Google Sheet. Itu media yang pernah yang pakai. Oke, Canva. baik, terima kasih Bapak. Oke. Canva, PPT, Google Site, baik, keren. Sudah semua Bapak Ibu sudah pernah pakai ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau salah dua gitu. Jadi ada banyak pilihan, jangan nanti Bapak Ibu bingung ya. Saya nggak bisa A, saya nggak bisa B, saya cuma bisa 3 aja. Ya udah, yang mana Bapak Ibu bisa itu yang digunakan. Jangan sampai pilihan itu malah memberatkan Bapak Ibu. Karena pilihan dibuat sebagai kebebasan Bapak Ibu dalam menggunakan. Dan gunakan yang mana nyaman dan lebih mudah bagi Bapak Ibu semua. Oke, kita akan lanjut dalam pembuatan sekarang. Silakan Bapak Ibu sambil mengikuti kegiatan ini bisa membuka Canva untuk pendidikan dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Kalau sudah siap, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat, siap untuk membuat. Oke. Oke, siap. Wah, terima kasih sudah siap. Banyak yang sudah siap. Bu Nila, Bu Putri ini siap. Bu Niken, gaskan. Wah, keren. Siap, Bos. Oke, terima kasih. Wih, siap dong. Nah, ini saya suka nih dengan Bapak Ibu guru ya. Kalau sudah dalam kegiatan seperti ini, pasti semangatnya berapi-api. Tapi tolong pelan-pelan, baik. Nanti kalau misalkan terlalu cepat boleh disampaikan. Jadi saya akan sampaikan sedikit saja Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Tapi harapannya dari yang sedikit kita bisa dapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Tampilan awal apakah sama Bapak Ibu? Sama, Oke, Pak. sudah sama ya. Baik, jangan sampai Bapak Ibu nyasar ke web yang lain Bapak Ibu nggih. Jadi kalau sudah Canva untuk pendidikan pasti ada Canva-nya, kemudian ada tim sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Langkah pertama, kita akan membuat desain. Kita klik buat desain. Bapak Ibu bisa ketikkan buku. Nah, oke. Ya, bisa ketikkan buku. Nah, yang mana mau digunakan ya silakan bebas Bapak Ibu semuanya. Tapi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat buku digital yang bisa digunakan secara digital maupun yang akan dicetak. Sehingga di sini saya pilihnya adalah buku tahunan sekolah. Nah, ini ukurannya adalah A4 Bapak Ibu nggih. Jadi boleh dipilih ini. Silahkan buku tahunan sekolah. Oke. Sudah dipilih Bapak Ibu semuanya? Sudah Bapak. Oke, mantap. Baik. Ya, nanti Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Canva, langsung gas saja Bapak Ibu yang nggak usah diikutin langkah-langkah dari saya. Karena kalau diikuti nanti takutnya Bapak Ibu terhambat kreativitasnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang perlu panduan, silahkan ikuti dari awal sampai akhir. Nanti di sini namanya boleh diganti Bapak Ibu semuanya. Buku. Nah, ini misalkan karena saya fisika, saya menggunakan pengukuran kelas 10. Oke. Kalau Bapak Ibu boleh ganti namanya. Sudah bisa mengganti nama Bapak Ibu? Oke, boleh pakai emot saja. Tidak harus dipakai mic-nya Bapak Ibu semuanya. Masih loading? Ya, nggak apa-apa Bu, ditunggu saja. Tergantung koneksi dan memori laptop Bapak Ibu nggih. Tapi jangan khawatir, Canva ini tidak terlalu membutuhkan koneksi yang berat. Oke, sudah. Baik. Kalau yang belum boleh ketik ya. Tidak nemu lambang untuk ganti. Untuk ganti apa Bapak? Pak Putra? Belum ketemu lambang untuk ganti apanya?
Judul buku. Oke, langsung di atas saja Pak, diklik. Nah, di foto Bapak, kalau di sini kan foto Bapak biasanya. Jadi di sampingnya ada, tinggal diklik saja, nanti akan ada mengubah nama. Belum ketemu judul. Nah, di sini. Ya, boleh langsung di sini atau Bapak Ibu klik di menu file. Nah, di sini ada judulnya juga. Boleh diganti di sini. Klik, ketik di sini. Oke. Jadi ada banyak cara menuju judul Bapak Ibu nih. Silakan. Yang mana yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu? Silakan. Sip, sudah mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah, kita akan buat yang paling pertama cover Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah punya gambar, Bapak Ibu silakan bisa gunakan gambar tersebut. Kalau saya gunakan di bagian desain. Kita ketikkan di sini buku, cover buku gitu ya. Cover buku. Oke. Nah, sudah banyak pilihannya Bapak Ibu semuanya. Ada banyak pilihan untuk cover buku. Silahkan digunakan sesuai dengan gaya Bapak Ibu. Nah, bisa dipilih aja Bapak Ibu. Untuk Canva sudah menyediakan template. Misalkan saya pilih yang ini. Ini aja deh. Biar penuh warna-warni. Nah, kalau sudah dipilih nanti template-nya Bapak Ibu semuanya tinggal diklik. Nah, dia akan langsung masuk ke tempat editing Bapak Ibu semuanya, ke kanvas Bapak Ibu seperti ini. Oke, sudah bisa membuat cover Bapak Ibu. Silakan dipilih covernya biar menarik ya dan sesuaikan dengan tema Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa edit saja. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya mau buat, kalau untuk cara membuat huruf, cara membuat media, saya rasa kemarin sudah dibahas Bapak Ibu ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Fisika, misalkan seperti ini, kemudian ini bisa kita naikkan sedikit. Ini pengukuran. Oke, atau boleh pengukurannya di atas, fisika di bawah juga boleh. Silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Kemudian saya mau tambahkan angka 1. Oke, angka 1 saya tambahkan seperti ini. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi angka 0. Nah, di sini ada yang sama, kita lihat. 0-nya yang mana? Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu posisikan sesuai dengan kebutuhan. Dari segi bentuk dan juga ukuran silakan disesuaikan Bapak Ibu ya. Karena di Canva sudah tersedia semua, Bapak Ibu tinggal gunakan saja. Oke. Nah, seperti itu. Cover fisika untuk materi pengukuran. Yang sudah berhasil membuat cover lengkap dengan judul dan juga, oh ya gambarnya saya belum. Saya mau ganti gambar dulu, saya hapus. Saya cari gambar pengukuran. Pengukuran. Oke. Nah, di sini saya cari gambar pengukuran, saya pakai foto saja. Pengukuran. Foto. Oke. Nah, di sini. Nah, oke. Maka saya sudah punya cover dilengkapi dengan gambar dan juga judul pengukuran. Oke. Sudah berhasil Bapak Ibu membuat cover lengkap dengan tulisan, gambar, dan juga desain lainnya. Oke, mantap. Wah, keren-keren. Bapak Ibu nih luar biasa nih. Jadi sedikit dicolek langsung terbang semuanya nih ilmunya. Keren-keren. Next, kita akan lanjutkan setelah cover. Bapak Ibu bisa duplikat halaman atau tambah halaman. Bedanya apa? Kalau duplikat halaman, dia akan sama persis dengan halaman yang akan kita duplikatkan. Kalau tambah halaman, nah dia hanya
menyesuaikan dengan warnanya saja Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini. Kalau saya pakai tambah halaman. Nah, sekarang yang pertama kita buat adalah petunjuk Bapak Ibu ya, petunjuk. Karena kadang-kadang kalau ada tombol, oke, baik, Bu Putri Erawati. Oke, saya ulang. Untuk buat cover sudah Bu Putri? Oke. Ya, kalau untuk buat cover sudah berhasil. Sekarang tinggal dipilih di bagian tambah halaman ini. Nah, ada di pojok ini ya. Jadi untuk tampilan bisa Bapak Ibu mungkin ada yang seperti ini. Oke, ada gambar mini di bawahnya atau Bapak Ibu seperti ini. Ya, sama aja sesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu. Nanti tinggal diubah di bagian pengaturan halaman, tampilan halaman. Oke. Kalau mau ya samakan saja seperti ini Bapak Ibu ya, biar lancar nanti ketika prosesnya. Pembuatan Canva. Pembuatan apanya Pak? Pak Astawejati, mohon maaf. Pembuatan napinya nih Kak? Boleh disampaikan? Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu yang lainnya? Terdengar, Pak. Oke, terdengar baik. Ya, nanti dijawab di chat saja nggih Pak Astawa terkait dengan tutorial yang dimaksud apa. Nggih, Bapak Ibu semuanya, kita akan video live Niki nanti di-share. Oke, nanti diminta dari panitia Bapak Ibu nggih untuk video rekamannya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya lebih suka untuk mengcopy saja karena apa yang disampaikan tadi bahwa jangan menggunakan tulisan yang jenis huruf yang terlalu banyak. Jadi saya gunakan jenis huruf yang sama saja. Ini saya ubah ukurannya menjadi 70 misalkan. Oke, bisa diubah di atas Bapak Ibu ya. Kemudian saya ubah dengan petunjuk. Oke, petunjuk penggunaan. Oke. Kemudian kita akan cari tombol-tombolnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita cari di elemen, Bapak Ibu tekan tombol home. Oke. Kita pilih grafis. Ya, misalkan saya pilih ini. Yang kita masukkan saja dulu. Kemudian yang saya butuhkan adalah orang, icon orang. Oke, saya gunakan yang ini saja. Kemudian saya akan gunakan icon petunjuk tanda tanya. Icon. Oke, saya pakai icon tanya. Nah, nanti tujuannya tombol home ini atau gunakan untuk menuju ke halaman utama. Tombol orang ini akan kita gunakan untuk menampilkan profil pembuat. Dan tombol tanda tanya ini akan kita gunakan untuk masuk ke halaman petunjuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita pindahkan dulu posisinya Bapak Ibu semuanya. Ukurannya bisa diklik di bagian posisi. Kita gunakan ukurannya ya, 2 cm. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita ubah ukurannya. Klik di bagian posisi, ubah ukurannya 2 cm. Ini juga sama, klik tombol posisi, ubah ukurannya 2 cm. Nah, oke. Jadi semuanya akan memiliki ukuran yang sesuai dari segi lebar. Kalau Bapak Ibu mau, di tingginya juga diubah 2 cm, bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah ini kita bisa ubah warna juga Bapak Ibu. Kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya agar senada, kita gunakan merah lagi. Oke, kemudian ini juga sama, kita gunakan warna yang senada merah. Oke, kemudian kita bisa tambahkan next. Next. Kita bisa gunakan tombol ini. Sama juga ukurannya disesuaikan 2 cm. Oh maaf, ini belum dikunci.
agar aspek rasionya tetap. Kita gunakan 2 cm, terlalu kecil, tingginya 2 cm. Nah, seperti ini. Set. Oke. Kemudian kita gunakan lagi tombol sebelumnya. Oke, kita gunakan yang mirip dengan ini ya, biar senada. Next. Next dan reviews. Oke. Jadi kita sesuaikan ukurannya juga. Tingginya 2 cm. Oke, kita geser. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal berikan keterangan dengan mengklik teks. Bapak Ibu bisa tambahkan klik untuk kembali ke menu. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kita perkecil ukurannya. Oke. Oke. Kita gunakan warna yang berbeda. Oke, kita gunakan warna yang agak kontras sedikit. Oke. Kemudian ini kita copy paste saja. Yang ini klik untuk ke menu. Yang ini juga sama, kita klik paste. Klik untuk ke menu petunjuk. Yang ini klik untuk ke halaman berikutnya. Oke, kemudian kita buat juga untuk ke halaman sebelumnya. Oke. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah punya tombol-tombol yang akan kita gunakan nantinya dalam multimedia interaktif. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Pelan-pelan, masih ada yang ganti akun, terlalu cepat. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan bisa cari ikonnya di elemen Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa kalau misalkan home tinggal ketik home, maka sudah ada aset-aset home yang ada di Canva untuk pendidikan yang bisa kita pakai. Tuh. Yang lainnya juga, ini saya pakai orang, ini saya pakai tanda tanya, ini saya pakai next, ini juga saya pakai yang similar atau yang mirip dengan tombol next. Oke. Nanti Bapak Ibu yang sudah selesai di bagian petunjuk boleh ketik selesai di kolom chat, kalau yang belum juga boleh sampaikan belum. Oke. Bu Cynthia sudah selesai. Oke. Pak Bu Kadek Yoga Pradina. Baik, silakan Ibu. Biar bisa berbunyi saya klik. Oke. Biar bisa berbunyi saat klik icon. Ya, kita masih di tahap ini ya Pak ya, masih kita di tahap untuk penambahan icon di bagian petunjuk Pak. Untuk nanti yang di luar itu nanti bisa kita bahas berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan penggunaan Canva ini, silahkan Bapak Ibu bisa mengeksplor secara mandiri
Bagi Bapak Ibu yang masih perlu tuntunan, saya ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Desain yang digunakan, ya Bu, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Bu bisa pakai book, kalau saya tadi gunakannya cover book, Bu, cover buku. Oke. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang penting Bapak Ibu di sini kalau ikut dengan alur saya, kita akan membuat untuk versi cetak dan versi digitalnya Bapak Ibu semuanya. Boleh memakai, bebas Pak, Ibu, Bu Dian, Anggreni bebas. Pakai HP nggak bisa nambah template, Pak Kadek. Bisa Pak, boleh disampaikan kendalanya tidak bisanya seperti apa. Oke, terima kasih Bu Kadek Arista, sudah selesai. Oke. Baik. Sudah selesai, sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti yang terkendala saya akan bagikan template-nya sehingga Bapak Ibu bisa edit ya untuk latihan Bapak Ibu. Selebihnya silakan Bapak Ibu bisa berkreasi lagi. Kalau sudah menu petunjuk, kita akan tambahkan lagi Bapak Ibu halamannya. Kita masuk ke menu. Ya, ini sama, saya copy saja, Ctrl C, saya paste di sini. Menu. Oke. Nah, di menu ini seperti di SAC tadi, kita akan buat dua menu. Ada menu materi dan ada juga menu latihan soal Bapak Ibu ya. Jadi kita buatkan materi dan latihan soal. Oke. Nah, di sini boleh kita tambahkan Bapak Ibu ya. Misalkan materinya kita buat gambar buku. Oke. Kemudian untuk latihan kita gambarkan kuis seperti misalkan. Atau tes. Nah. Oke, seperti ini. Oke. Kita sudah punya menu. Ini bisa kita geser. Oke. Silakan Bapak Ibu juga yang ingin mengikuti versi saya bisa membuat menu seperti ini. Boleh gunakan gambar yang berbeda, tulisan yang berbeda, silahkan. Yang seperti biasa yang sudah berhasil membuat menu, silahkan bisa ketik di kolom chat, sudah selesai. Kalau yang belum bisa disampaikan belum. Wah, keren, sudah banyak yang lancar Bapak Ibu semua ya. Oke, berikutnya berarti kita buat materi Bapak Ibu ya. Terima kasih responnya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita buat materi. Kita tambah halaman, kita copy judulnya, kita kasih materi. Materi. Oke. Nah, di sini saya akan membuat materi tentang jangka sorong. Jadi saya tinggal ketik saja di elemen jangka sorong. Ketik. Nah, kemudian kalau gambarnya sudah, saya akan tambahkan teks Bapak Ibu tentang jangka sorong. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu sudah punya sumber rujukannya ya, karena nanti berbagai macam multimedia itu harus memiliki sumber rujukan. Kalaupun belum, Bapak Ibu bisa gunakan menu teks tulisan ajaib. Nah, di sini ada tulisan ajaib Bapak Ibu. Diklik saja di bagian teks, tulisan ajaib, lalu Bapak Ibu sampaikan, berikan penjelasan tentang jangka sorong fisika kelas 10 SMA. Nah, gitu. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik buat. Nah, maka akan ada tulisan yang sudah dibuatkan oleh tulisan ajaib Bapak Ibu semuanya. Misalkan ini terlalu panjang,
nanti bisa kita persingkat, atau ini terlalu formal, nanti kita bisa edit. Kita klik sisipkan dulu Bapak Ibu. Nah, maka akan ada teks yang muncul di sini. Oke, kita perbesar hurufnya. Nah, oke. Boleh juga kita tambahkan kotak Bapak Ibu ya, biar tulisannya terhighlight dengan baik. Kotak, Bapak Ibu bisa cari di elemen. Bapak Ibu cari kotak putih, kotak, lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Oke. Ya, ini putih. Kita bisa perbesar sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa, nah seperti ini Bapak Ibu semua. Sehingga nanti tulisan ini akan terhighlight seperti tips yang diberikan Pak Yokta tadi. Nah, kalau di sini kalimatnya kita rasa kurang, Bapak Ibu bisa klik di bagian tulisan ajaib ini, klik dulu teksnya, kemudian tulisan ajaib, Bapak Ibu bisa buatkan persingkat agar kalimatnya lebih singkat. Persingkat. Maka dia akan membuat teks yang lebih singkat. Seperti ini. Bisa diganti. Nah, jadi lebih singkat Bapak Ibu. Jadi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini boleh diedit juga nanti. Perpanjang. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu ini termasuk tipikal guru yang di kelasnya mengajar dalam suasana yang lebih seru nih. Jadi nanti tulisannya juga bisa diubah Bapak Ibu. Diklik tulisannya, tulisan ajaib, buat lebih asik gitu. Pilih lebih asik. Nanti kalimatnya akan berbeda Bapak Ibu. Oh gitu. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau saya seperti ini saja cukup untuk materi yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu untuk pembuatan materinya? Sudah ada dalam bentuk PDF, bisa Pak. Nanti tinggal di copy saja tulisannya, atau Bapak bisa langsung unggah PDF-nya di menu unggahan. Bapak klik unggah file, dipilih materi file PDF-nya. Seperti itu Pak, bisa Pak untuk materi. Oke. Ya. Kita perkecil dulu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi, ada yang kesulitan dalam pembuatan materi? Materinya nyari di mana? Kalau Bapak Ibu sudah punya bukunya, tinggal dicari di buku rujukan Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya, untuk tipis-tipis bisalah dibuatkan oleh tulisan ajaib yang ada di Canva. Tapi pastikan karena ini materi pembelajaran, Bapak Ibu punya buku rujukan ya Bapak Ibu ya, buku rujukan utama ya. Kalau kayak tadi Pak, kayak tadi, oh kata ajaib, oke. Ambil di tulisan Pak, di teks. Ada tulisan ajaib. Cari di menu teks, ada tulisan ajaib. Seperti itu. Untuk mapel bahasa Bali, terkendala, benar sekali Pak. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu yang mapelnya bahasa khususnya, ya silakan Bapak Ibu gunakan buku rujukan ya Bapak Ibu ya. Semua pelajaran juga tetap harus ada buku rujukannya. Iya. Kendalanya di bahasa Bali, jangan diketawain Bu. Oke. Ya Bapak Ibu semuanya, artinya kita gunakan aset-aset yang ada untuk membantu kita. Mungkin tidak 100% bisa Bapak seperti itu, ya. Tapi tetap saja perlu kontrol dari gurunya. Apakah bisa mencantumkan link? Bisa, silakan. Kalau mau menggunakan link Google Drive juga bisa, Pak. Nanti ya, mau link, mau barcode ya biasanya. Bapak Ibu kan sudah dapatkan informasi terkait dengan buku CB kemarin ya. Jadi di buku CB itu ada
buku audio, ada buku interaktif, dan juga ada buku PDF. Silakan, bisa dicontoh seperti itu bentuknya. Gitu. Oke, untuk materi aman Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke pengembang. Sama juga seperti tadi, pengembang. Kita tambahkan halaman, kita copy pengembang, oke. Kemudian kita ganti nama, tulis judulnya pengembang. Bapak Ibu bisa berikan nama di sini. Nama Dewa Madi. Oke, misalkan seperti itu. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini saya perkecil dulu tulisannya. Nah, misalkan seperti ini. Ini menu pengembang Bapak Ibu. Oke. Boleh ditambahkan foto juga Bapak Ibu ya. Jika akses Canva bisa tanpa akun belajar ID, bisa Pak. Cuman bedanya kalau belajar ID Bapak akan dapat Canva untuk pendidikan, sehingga fitur-fitur berbayar, aset-aset berbayar yang ada di akun pribadi itu bisa gratis kalau di Canva untuk pendidikan dengan menggunakan akun belajar ID Pak. Jadi tetap aplikasi Canva-nya bisa, cuman terbatas ya Pak. Saran saya karena semua guru harusnya sudah punya akun belajar, silahkan bisa gunakan akun belajar ID. Jika belum, sampaikan ke admin di masing-masing sekolah. Untuk mengubah latar teks, saya tidak sarankan ini ya, Bu ya. Jadi bisa menggunakan efek juga. Ada latar seperti ini, tapi saya tidak sarankan. Saya lebih sarankan gunakan elemen kotak, Bu, seperti tadi. Kita tambahkan, klik elemen, ketik kotak, lalu pilih yang bentuk kotak ini, lalu warnanya diganti nanti. Ya, warna kotaknya diganti. Nah, misalkan ini, ya, agar lebih terhighlight lagi. Nah, seperti ini. Kalau saya lebih sarankan seperti ini daripada menggunakan efek yang ada di tulisan. Seperti itu, Bu. Yap. Baik, untuk semua sudah selesai. Jadi untuk materi, saya akan tambah materi yang kedua ya. Kalau tadi jangka sorong, saya akan gunakan Micrometascope. Biar kita punya dua Micrometascope, dua materi. Nah, ini kita ganti. Oke. Nah, ini materi kedua tentang Micrometascope juga sama. Buatkan materi mikrometer. Oke. Lebih singkat. Apa wae? Apa wae? Ini nih 160 yang listrik usaha di. Nah, seperti ini. Tinggal kita hapus yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya dua materi. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, sekarang baru kita tambahkan tombol-tombolnya Bapak Ibu semuanya. Sudah siap untuk menambahkan tombolnya Bapak Ibu? Kalau disisipkan link Google Drive, itu sisipannya kotak hitam Pak. Gimana? Oke, nanti saya akan sampaikan cara untuk menyisipkan tautan Pak.
Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan tambahkan tombolnya. Nah, di sini kita akan tambahkan tombol home di semua halaman. Caranya tinggal paste di sini, letakkan posisinya di pojok. Bapak Ibu copy lagi, klik halaman berikutnya, paste, paste. Ya, tinggal dipaste saja, nanti posisinya akan sama. Nah, jadi semua tombol home, semua halaman ada tombol home-nya. Begitu juga dengan tombol pengembang, juga sama, kita copy saja. Kemudian juga tombol petunjuk. Nah, sama. Misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik kedua tombol ini, tekan shift agar bisa terpilih keduanya. Kita salin atau Ctrl C, kemudian di sini juga kita paste atau Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah punya tombol di semua tempat Bapak Ibu semua. Fungsi tombol apa? Untuk kembali ke halaman yang ingin dituju. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan fungsikan tombol ini untuk masuk ke halaman-halaman yang dituju. Misalkan tombol home ini, kita akan bawa ke menu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik titik 3, lalu pilih tautan, lalu Bapak Ibu pilih slide yang mana yang ingin disasar. Nah, di sini semua masih tanpa judul Bapak Ibu. Nah, ini kita sesuaikan saja judulnya. Ini halaman 1. Kita klik di sini. Ini cover. Jadi lebih gampang Bapak Ibu menemukan halamannya. Nah, yang ini petunjuk. Kalau yang ini menu. Yang ini materi 1. Karena ada 2 halaman materi. Ini materi 2. Kemudian ini pengembang. Oke, sehingga nanti ketika kita ingin mengarahkan tombol home, maka kita bisa pilih klik tautan menuju ke menu. Nah, seperti ini. Selesai. Maka nanti ketika kita klik tombol home ini, maka dia akan menuju ke halaman menu. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang halaman berikutnya? Sama juga Bapak Ibu, gunakan cara yang tadi. Klik tautan, pilih ke menu. Oke, ke menu. Tapi ada cara yang lebih mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy saja yang tadi, kita ganti yang lama dengan yang sudah ada tautannya. Nah, seperti itu. Jadi kita ganti saja. Kita paste di sini, maka tombol tersebut akan memiliki tautan. Oke. Nah, begitu juga tombol pengembang dan juga petunjuk ini, Bapak Ibu. Yang pengembang juga kita pilih titik 3, kita tautkan ke halaman pengembang. Sedangkan tombol tanda tanya ini kita masukkan tautannya ke halaman petunjuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy paste juga ke halaman yang lainnya. Kita ganti saja. Tuh. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau cek nih, berhasil apa enggak tombolnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan cek. Kita akan preview dulu. Oke, ketika dia masuk, klik tombol home, dia akan masuk ke menu. Ketika klik tombol pengembang, nah dia akan masuk ke pengembang. Kita klik tombol
tanda tanya. Oke. Dia akan masuk ke tanda tanya. Oke. Ya. Nah, ini tunjuk tanda tanya. Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau ingin menambahkan link Google Drive? Sama, Pak. Jadi kalau misalkan Pak ingin menambahkan link Google Drive, misalkan di bagian materi ini, Bapak bisa klik misalkan tulisannya atau bendanya, kemudian Bapak pilih tautan, nanti Bapak tinggal tinggal paste tautannya di sini. Nah, gitu. Akan juga tautan eksternal. Seperti itu, Pak. Kalau ingin memasukkan link Google Drive. Tadi ada Pak Nengah Subrani ya bertanya ya. Oke. Mengaitkan pengembang. Oke, sama semua tombol sama cara mengaitkannya Bapak Ibu. Jadi diklik tombolnya, ada titik 3, cari tautan. Nah, nanti tautannya menuju ke halaman yang mana. Nah, itu Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau dalam ini tombol home itu ke menu, tombol icon orang ini menuju ke pengembang dan sebagainya. Tuh. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu juga bisa tambahkan tombol next dan previous ini di materi yang pertama. Kita tambahkan next. Kemudian di tombol di materi yang kedua kita tambahkan previous. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti ketika kita masuk ke bagian materi, ketika kita klik next, kita arahkan ke materi 2. Oke, sedangkan ini previous kita masukkan, kita tautkan ke materi 1. Nah, jadi kalau kita coba, ini akan masuk ke materi 1, ini akan masuk ke materi 2. Nah, seperti itu. Jadi semua tombol sudah berfungsi, tinggal kita buat tombol ini juga masuk ke materi. Jadi kita mainnya kayak hyperlink di PowerPoint Bapak Ibu nggih. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, jadi ketika menggunakan tautan ini akan sama seperti PowerPoint. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil membuat tampilan seperti itu. Ini cuma contoh Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya yang lebih bervariasi lagi silakan. Namun jangan lupa tips yang sudah diberikan Pak Yokta tadi terkait dengan apa-apa saja komposisi warna, tulisan, dan sebagainya yang digunakan dalam membuat multimedia interaktif. Apakah tombol bisa bunyi dan bergerak? Bisa, Pak. Kita tambahkan saja audionya. Seperti kemarin kalau tidak salah, ketika Bapak Ibu membuat animasi, di kelas animasi, Bapak Ibu sudah diajarkan cara untuk menambahkan audio. Silakan diingat-ingat kembali materi yang sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau untuk, maaf, kalau untuk animasi, maaf, untuk untuk gerakan tombol juga ada di bagian animasi. Silakan, Bapak Ibu ingat-ingat kembali. Kalau tidak salah, saya tangkap sempat disampaikan bagaimana cara membuat awan yang bergerak kemarin, kemudian bagaimana agar ada suaranya ketika hewan-hewannya diklik. Nah, itu. Seperti itu. Oke, mau minum. Oke, silakan Pak. Mau milih menu next atau previous? Oke, sama Pak. Untuk next atau previous, Bapak tambahkan dulu tombolnya. Kita tambahkan ke sini, set. Kemudian di titik 3, pilih tautan. Nah, kalau ini saya kan sudah ada tautannya nih, jadi tulisannya edit tautan. Jadi kalau Bapak baru pertama kali, tinggal klik tautan.
maka tombol next akan menuju ke materi 2. Oke, yang previous juga sama. Dia akan menuju ke materi 1. Itu, Pak. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana cara membagikannya? Jadi untuk membagikannya, Bapak Ibu semuanya tinggal klik bagikan. Lalu unduh. Nah, unduhnya dalam bentuk PDF, silahkan nanti bisa dicetak. Nah, sekarang bagaimana kalau mau ditayangkan langsung? Bapak Ibu tinggal gunakan tautan tampilan publik. Nah, buat tautan tampilan publik, maka nanti tautan ini akan Bapak Ibu bagikan kepada anak-anak. Seperti itu. Dalam bentuk media digital. Seperti itu. Oke. Nanti untuk halaman pertama, Bapak Ibu juga bisa tambahkan tombol start. Atau tidak, tinggal diklik next, maka dia akan menuju ke halaman petunjuk. Nah, kalau mau juga bisa start. Start. Ini jari saya kebesaran ya Bapak Ibu. Kalau ngetik suka lewat. Nah, misalkan kita gunakan tombol start di sini. Ini kita naikkan dulu sedikit. Nah, kita naikkan sedikit. Tombol startnya kita taruh di sini. Oke, nah sama juga. Klik start. Titik 3. Masukkan tautan. Pilih ke bagian petunjuk. Nah, jadi nanti ada tombol startnya nih Bapak Ibu. Hingga kalau kita coba. Nah, ini tampilan awalnya. Klik start. Maka dia akan masuk ke tombol start, dia akan masuk ke, oh ini salah tadi. Dia akan masuk ke petunjuk. Nah, itu. Set. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu, kira-kira. Nah, itu cara Bapak Ibu untuk berbagi bisa dicetak dalam bentuk PDF atau bisa langsung dibagikan tautan publiknya. Atau ada cara lagi Bapak Ibu, karena kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang buku interaktif dari CB. Di Canva juga bisa Bapak Ibu klik bagikan. Kemudian Bapak Ibu klik lihat semua. Nah, di sini ada Heysin Flipbook atau buku Flip Simple Booklet. Ya, bisa dipilih yang mana Bapak Ibu? Oke, kita coba yang Heysin ya. Jadi kalau yang Heysin, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih halamannya. Pilih semua halaman, Bapak Ibu klik simpan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat di Heysin Flipbook. Nah, maka Bapak Ibu akan punya buku digital seperti contoh yang ada di CB Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, masih agak lama untuk membuka pertama kali. Kalau PDF tautannya bisa, Bu? Pak, maaf Pak. Untuk Pak Nengah, untuk kalau PDF tautannya tetap bisa. Nah, seperti ini. Ini seperti buku CB yang Bapak Ibu sempat lihat. Nah, ini. Nah, mirip seperti buka-buka buku biasa. Nanti Bapak Ibu tinggal bagikan linknya. Oke, tinggal share saja. Share, kemudian copy linknya, nanti bagikan ke peserta didik. Ya, di sini saya akan bagikan ke kolom chat ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa coba buka tampilannya seperti apa. Nah, itu. Untuk menyimpan di Heysin, klik bagikan. Bagikan, kemudian lihat semua. Ada di bagian desain. Ada Heysin Flipbook. Gitu. Berarti Bapak Ibu akan diminta untuk menautkan akun yang Bapak Ibu miliki dengan dari Canva dengan Heysin. Ya, tampilannya seperti
yang sudah saya bagikan di kolom chat. Boleh dicoba klik. Oke. Seperti ini kira-kira tampilannya nanti ketika dibagikan ke anak-anak. Kita masuk ke pengembang, ya dia akan ke pengembang, kita masuk ke petunjuk, dia akan masuk ke petunjuk. Nah, seperti itu. Jadi tetap tautannya juga berfungsi ya Bapak Ibu ya, ketika masuk ke Hezin maupun ketika diubah menjadi PDF. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Bagaimana, sudah berhasil membuat buku digital dalam bentuk versi cetak maupun versi digitalnya? Tombol-tombolnya berfungsi, Bu? Bapak Dewa ya, Bapak Dewa. Tombolnya berfungsi. Untuk tombolnya berfungsi. Jadi untuk bagaimana cara membagikan ke peserta didik? Ya, Bapak Ibu tinggal klik di bagian share. Nah, ini ada link, ada email, ada web, ada sosial. Untuk download sementara belum bisa Bapak Ibu. Jadi ini berlaku untuk yang berbayar ya. Jadi untuk versi gratis kita cukup bagikan linknya saja. Klik bagian link, copy, kita bagikan. Nah, seperti itu. Beres untuk membagikan tautan Hezin-nya. Begitu kira-kira Pak Subrana dan Bapak Ibu yang lain. Bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil membuat buku ini? Masih versi sederhana ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Saya yakin Bapak Ibu punya keterampilan, punya kreativitas yang luar biasa, dan tentunya bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk anak-anak khususnya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah simpan ke Hezin. Kalau yang gratis dibatasi Pak, Bapak bisa lihat di bagian account ya. Kalau account, nah di sini karena gratis penyimpanannya 1 GB. Nah ini dapat gratis 5 Bapak Ibu. Kalau udah dipakai dihapus saja karena dibatasi 5. Ini halaman dan sebagainya. Ya saya sarankan pakai yang gratis saja Bapak Ibu, karena di sini saya nggak berjualan ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu merasa perlu untuk yang berbayar, silakan gunakan yang berbayar. Sementara pakai yang gratis dulu. Seperti itu Bu Sumariani. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau dalam bentuk PDF ataupun dimasukkan ke Hezin, awalnya Bapak Ibu cukup gunakan tautan atau barcode saja Bapak Ibu ya. Nah nanti kliknya langsung menuju ke videonya. Tapi ketika Bapak Ibu gunakan untuk dibagikan tautan publik melalui Canva, Bapak Ibu bisa langsung masukkan videonya ke dalam buku digital Bapak Ibu ini. Seperti itu untuk perbedaannya, sedikit perbedaan dalam membagikan multimedia interaktif dalam bentuk buku ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang menanyakan, karena masih ada satu materi lagi dari rekan saya Beli Komet atau Pak Komang Budi. Sudah siap Beli Komet? Oke. Sambil menunggu Beli Komang Budi atau Beli Komet, silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan sebelum kita lanjut ke sesi terakhir. Oke, mungkin untuk soal bisa ditambahkan. Baik Pak. Nah, kalau mau nambah soal nih, ya sambil nunggu Beli Komet ya Bapak Ibu ya, kita bisa tambahkan lagi. Wah, luar biasa Bapak Ibu nih. Soal, sama seperti tadi, tambahkan halaman, Bapak Ibu tambahkan judulnya juga. Kita buat latihan. Bagaimana cara membuat soal Bapak Ibu? Bapak Ibu masuk ke elemen. Di bagian bawah, Bapak Ibu hapus saja. Di bagian bawah nanti akan ada angket dan kuis Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik.
Nah, apa bedanya angket dan kuis? Kalau kuis nanti akan ada skornya, kalau angket itu hanya sebagai survei saja Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau buat kuis kita pilih yang kuis. Nah, seperti ini, klik saja, nanti akan muncul pertanyaan, bisa Bapak Ibu ketik di sini. Di bagian header, alat jangka sorong digunakan untuk mengukur besaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu ubah jawabannya, panjang, masa, waktu, kuat, kemudian bisa tambah opsinya lagi, panjang, masa, waktu, suhu. Nah, seperti itu. Jadi ketika jawabannya panjang berarti dicentangnya di sini Bapak Ibu. Misalkan masa nih jawabannya di sini. Berarti kita tanda ini benar. Nah, silakan dipilih kunci jawabannya. Jadi ini cara yang mengklik untuk memilih kunci jawaban. Nah, seperti itu. Maka latihan soal ini sudah bisa digunakan. Bapak Ibu bisa sesuaikan juga warnanya. Kemudian tulisan di bagian submit bisa kita ganti dengan ketik tulisan jawab seperti ini. Maka Bapak Ibu sudah punya latihan. Sama seperti nah, berarti tombol latihan ini kita bawa tautkan ke latihan. Oh, ini belum ada judulnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita mau tes, dia akan masuk ke soal ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Nanti hasilnya tinggal diklik di bagian respon, dicek untuk jawabannya. Seperti itu. Namun pastikan peserta didik Bapak Ibu sudah login ke Canva Bapak Ibu ya, agar namanya bisa terdeteksi. Sama seperti tadi ketika Bapak Ibu mengisi, kalau Bapak Ibu sudah login ke Canva untuk pendidikan, maka Bapak Ibu akan muncul namanya di respon. Tapi ketika Bapak Ibu belum login, maka yang muncul adalah anonim sama seperti tadi. Jadi pastikan informasikan kepada anak-anak untuk login terlebih dahulu pada akun Canva-nya. Seperti itu untuk soal-soal Bapak Ibu. Siswa salah menjawab agar tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke, jadi sementara Bapak Ibu bisa akali dengan tombol Bapak Ibu semua. Ya, jadi untuk di fitur kuis ini belum memfasilitasi menghambat siswa tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Itulah kenapa di sini saya gunakan latihan sebagai sumatif Bapak Ibu semuanya. Karena sementara fitur kuisnya belum memfasilitasi untuk itu. Tapi ketika Bapak Ibu ingin akali, nanti Bapak Ibu bisa berikan tombol, di tombol jawabannya akan ada respon, maka itu diberikan keterangan benar atau salah. Gitu. Kalau video tidak bisa jadi PDF, ya kalau langsung jadi PDF tidak bisa Bu, jadi pakai link, tapi kalau di hazing bisa. Nanti ada pop-up videonya, itu di bagian ini. Di sini ada pop-up-nya. Nah ini ada Pak Beli Komet nih sudah bergabung. Halo Beli Komet. Halo, selamat sore semuanya. Oke. Oke, kita masih punya waktu ya. Iya. Pak Dewo minta izin bertanya, bisa Pak Dewo? Pak, ide bagus yoga. Boleh Pak, lagi satu Pak ya? Nah, lagi satu. Biar nggak ketinggalan tiang Niki. Terkait dengan menu next-nya Niki, yang coba kok nggak bisa kayak Pak Dewo nih. Next ke kan dari materi satu nih ke materi ke berikutnya. Itu nggak bisa dia Pak Dewo. Materi satu ke materi yang kedua Pak ya. Yang ini Pak ya. Ya. Oke. Gimana sistem langkah awalnya buat Niko? Kalau baik, saya hapus dulu ya tautannya lagi satu Pak ya. Biar bisa beli komen lanjut. Oke. Jadi di sini karena saya sudah ada tautannya, saya hapus dulu tautannya. Oke, langkahnya sama seperti tadi, klik titik 3, tautan, pilih ke materi 2. Oke, sama Pak. Tinggal klik selesai. Maka dia akan masuk ke materi 2. Yang materi 1 juga sama. Dia harus yang previous juga sama. Nah,
Namun pastikan Bapak Ibu dalam menempatkan tombol jangan sampai terhalang oleh bar ini Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah kenapa saya buat tombolnya agak di atas. Nah, reviews, next, seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan di bawah nanti kena bar ini ya nggak berfungsi tombolnya nanti, seperti itu. Jadi kira-kira Berarti dari petunjuk itu kan cuma 3 dulu, home, ke pengembang, ke petunjuk, terus cari Oke. materinya, berarti ke menu dulu. ke menu. Ya. Nah, habis menu baru isi materi gitu Pak? Ya, lanjut ke bagian materi, nanti di materi ditambah tombol next Oh ya dan siap. previous. Nah, Sudah Pak. Terima kasih iya. Pak Dewon. Niki cuma contoh Bapak Ibu nggih, nanti yang lainnya boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Pakaian bebas orang aja Omega. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengedit template ini, saya akan berikan template untuk Bapak Ibu bisa edit-edit ya untuk latihan, tapi pastikan Bapak Ibu mengumpulkan hasil yang merupakan hasil karya Bapak Ibu. Saya akan buatkan tautan template, saya akan bagikan ke kolom chat. Ketika Bapak Ibu buka, Bapak Ibu akan bisa mengeditnya. Masukkan video, bisa pakai YouTube, bisa pakai video di-upload langsung Pak Dewo Gede Alit. Kalau pakai YouTube, tinggal di copy link YouTube-nya, dimasukkan ke Canva. Kalau mau masukkan video, klik di bagian unggahan. Sama seperti mengunggah gambar dan juga file yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Beli komet, Pak Komang Budi. Bisa mendengar suara saya? Oke, Bapak Ibu semuanya. Ada yang ditanyakan lagi? Karena setelah ini akan ada materi lagi satu dari Beli Komet yang tentunya tidak kalah menarik dengan apa yang sudah kita diskusikan. Intinya Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita gunakan, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai banyak hal jadi beban bagi Bapak Ibu semuanya dalam membuat tugas maupun melayani anak-anak di kegiatan pembelajaran. Baik. Pak Dewa, suara saya kedengaran Pak Dewa? Siap, terdengar Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa Mari Yuda. Teman-teman semua, mohon maaf ya, karena ini waktu kita sangat terbatas. Kemungkinan saya mengisi materi sebentar saja ya. Selamat sore, yang terhormat Bapak Timrah Kamal Wijaya, kemudian teman-teman Duta Rumah Belajar Duta Teknologi saat ini, dan teman-teman peserta pelatihan. Nah, untuk multimedia pembelajaran interaktif itu semuanya sama saja ya, baik yang disampaikan oleh Pak Dewa Mari Yuda melalui Canva, Pak Ariantalo melalui SHC, atau melalui articulate storyline atau ASL. Ibu Bapak jika pernah mendengar articulate storyline juga itu bisa digunakan, atau yang kemarin multimedia pembelajaran interaktif melalui Lumi for Education. Nah, untuk saat ini kami akan berikan materi baru. Ini mungkin ada beberapa yang pernah dengar ya, Ibu Bapak. Namanya adalah ini. Genially ya, Ibu Bapak pernah dengar kata Genially, Ibu Bapak ya. Genially. Nah, Genially ini adalah sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Ya. Nah, untuk bisa masuk ke Genially ini, Ibu Bapak silakan dibuka layar tampilan Google-nya, silakan Ibu Bapak. Nah, ketik saja Genially. Ya, silakan kami pandu Ibu Bapak Genially. Nah, kemudian Ibu Bapak yang Ibu Bapak lakukan adalah Ibu Bapak login dengan menggunakan akun Google. Ya, akun Google. Jadi Ibu Bapak jika ada tampilan akun Google, ya saya keluar aja dulu. Akun Google, Ibu Bapak silakan login ini.
ya, atau sign up. Nah, seperti ini. Jika Ibu Bapak muncul seperti ini Bapak ya. Nah, saya akan di-share di chat. Menpora beli. Ya. Untuk tayangannya sudah di-share screen ya? Saya sudah share, sebenarnya sudah muncul di layar lagi satu sih. Kalau di Pak Debunya belum ya? Coba saya cek dulu. Bapak Ibu yang lainnya gimana Bapak Ibu? Udah. Oh, udah. Oke, saya coba. Geniali.com ya? Ya, geniali.com Pak. Ya. Gusti Ngurah. Jadi ini baru. Nah, baik. Kemudian Ibu Bapak sign in dengan Google. Nah, sign in dengan Google Ibu Bapak ya. Nah, sign in dengan Google. Kemudian pilih akunnya Ibu Bapak ya. Pilih akunnya. Boleh menggunakan akun belajar.id. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini adalah multimedia pembelajaran interaktif baru Bapak. Jadi Ibu Bapak silakan. Nah, kita karena seorang pendidik itu boleh menggunakan education. Saya bekerja di sekolah atau universitas seperti ini. Ya. Oke. Sign dengan Google ya. Kita pilih ya, sign dengan Google seperti ini Bapak. Nah, continue sampai dia bisa masuk ke Genially. Oke. Semua peserta sudah bisa masuk ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak. Ya, tampilan seperti ini. Ya, jika sudah. Nah, teman-teman pasti penasaran apa sih Genially? Saya akan berikan beberapa hasil karya dari peserta yang menggunakan Genially untuk membuat presentasi. Dia itu hanya berbasis link nih Bapak ya, berbasis link. Jadi tidak memberatkan kalau Bapak menggunakan apa ya? Learning Management System atau Google Classroom itu tidak membebani sistem karena dia berbasis link. Nah, kami akan berikan contohnya seperti ini Bapak. Ya, jadi ini biar teman-teman tidak bertanya apa sih Genially itu aslinya seperti apa. Nah, ini contoh daripada Genially. Ini bisa dimainkan di HP, di laptop, di tablet. Nah, seperti ini. Ini itu ya. Seperti ini. Nah, ya bagus sekali Bapak. Jadi ini tergantung kreativitas kita ya. Oke. Ada tombol latihan, ada video. Wah, bagus sekali pokoknya Genially ini ya. Nah, dia ada tombol seperti ini. Nah, ini sama juga sama Pak Dewa Yuda Andika mengatakan, oh ini namanya hotspot ya. Tadi Pak Haryantaru menyampaikan ada hotspot ya. Hotspot. Ini kerennya daripada Genially itu kita bisa menambahkan sources dari gamification atau aplikasi-aplikasi seperti quizzes, kemudian apa namanya yang lainnya ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa tambahkan kita di sini. Nah, saya juga akan berikan contoh yang lain. Ini masih contoh ya Bapak sebelum kita praktek sedikit ya, praktek sedikit karena ini waktunya, mohon maaf, mohon izin Pak Murah ya, karena ini waktunya terbatas sekali. Nah, ya santai aja Mang, jangan buru-buru. Ya, baik. Ini Pancasila PPKN yang buat ya, seperti ini si Parap namanya. Ini aplikasinya sangat bagus sekali Bapak. Jadi kita bisa, nah ini tes kita home, kalau ini klik tombol home seperti ini, ada ice breaking, ada kompetensi, ada petunjuk. Oke, contoh kuis sumatifnya bagaimana? Nah, kuis sumatifnya di sini kita bisa mulai. Nah, ini menggunakan gamification. Wah, bagus sekali Bapak ya. Nah, ini namanya gamification, apa namanya? Integrasi ya. Ini integrasi dengan menggunakan berbagai permainan gamification aplikasi. Kita bisa integrasikan di Genially ini seperti ini, Bapak. Ya. Ini contoh-contohnya. Oke, kami hanya berikan dulu contoh-contohnya supaya Bapak apa sih Genially itu biar tidak penasaran ya. Nah, seperti ini. Ini oke. Ya, seperti ini tampilannya. Keren sekali Bapak ya. Keren sekali. Ya. Materi ayo berlatih. Mbak, ayo berlatih karena ini bagus sekali. Baik. Nah, apa yang kita mesti lakukan, Ibu Bapak? Yang pasti kita lakukan adalah Ibu Bapak pertama adalah membuat aset. Nah, kenapa kami memberikan tadi materi pertama adalah aset?
untuk aset ini Ibu Bapak bisa membuat asetnya di Canva. Nah, ini bersambung dengan Pak Dewi Yuda tadi. Kita bisa buat aset di Canva. Caranya adalah saya akan mainkan salah satu gini ya. Ini adalah salah satu multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat di Genially ya. Dia itu basicnya sekali, asetnya ini adalah menggunakan yang namanya jadi Bapak kita bisa menggunakan Canva ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya. Oke. Aset-aset ini di mana kita dapat, ini sebenarnya gampang sekali, semua aset ini ada di Canva juga. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti permainan anak-anak sekarang ya, Bapak ya. Permainan anak sekarang, apa namanya, saya uji coba aja seperti ini. Bagus sekali Bapak, seperti PUBG ya, Mobile Legend ya. Gamenya ini seperti Mobile Legend Bapak ya. Seperti ini. Oke. Ya. Ini isi suara juga bisa seru. Jadinya anak-anak seolah bermain Mobile Legends atau PUBG. Padahal ini adalah multi level pembelajaran interaktif, ya Bapak. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan aset-aset ini? Kita kembali ke sini, Bapak. Saya mainannya adalah di sini, di Canva. Nah ini. Saya mainnya di Canva, ya Bapak. Nah, saya mainnya di Canva. Jadi, Ibu Bapak, semua aset-aset ini saya dapat di Canva. Oke, semua. Nah, Ibu Bapak, saya di awal adalah memaparkan tentang aset. Aset ini Ibu Bapak nanti unduh, bagikan. Nah, di sini unduh. Dia dalam bentuk JPG atau PNG. Ya, di sini. Nah, ini diunduh Ibu Bapak ya, diunduh. Nah, asetnya boleh terserah Ibu Bapak. Kalau mau tombol-tombol seperti ini, itu Ibu Bapak tolong gambarnya asetnya cuma satu saja ya. Oke. Ketika mengunduh aset tombol seperti ini, klik bagikan, Ibu Bapak unduhnya dia pakai transparan Ibu Bapak ya, transparan. Oke, pilih contohnya saya pakai yang tombol ini. Nah, yang ini Ibu Bapak tolong diunduh dalam bentuk transparan ya. Atau istilahnya yang sudah kita dapatkan di di Genial itu hanya tinggal masukkan saja dan juga menginteraksikan. Menginteraksikan. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah Ibu Bapak di sini kita pelajari dulu apa namanya? Tampilan daripada Genially. Ya, tampilannya. Oke. Saya mulai dari awal dulu di layar pertama dulu ya Ibu Bapak ya, layar pertama. Oke. Nah, ketika Ibu Bapak memulai pertama kali, dia akan muncul seperti ini Bapak ya. Nah, Ibu Bapak sudah ya. Nah, akan muncul seperti ini. Yang Ibu Bapak lakukan pertama adalah create Genially. Nah, klik create Genially. Oke. Ya. Kalau tidak mau muncul, pakai aja yang ini. Yang ini. Create Genially, Bapak ya. Oke. Create Genially yang ini. Nah, sebelah pojok kiri, Ibu Bapak, ada template, ada blank creation. Kita pakai aja blank creation, Ibu Bapak. Blank creation. Ya. Blank creation. Nah, di sini Ibu Bapak tinggal unggah-unggah saja yang namanya, nah ini. Tinggal unggah-unggah saja yang namanya aset. Genial ini bisa berbentuk landscape kalau dilihat infografis, square, atau mobile. Nah, yang pertama Ibu Bapak lakukan adalah Ibu Bapak insert. Nah, insert apa namanya di paste gambar tersebut yang tadi itu, ya. Gambar-gambar yang Ibu Bapak tadi yang diunduh di sini nih. Oke.
Ini diunduh kan Ibu Bapak tadi? Oke, diunduh berupa PNG ya. Nah, ini kan diunduh. Nah, itu asetnya itu Ibu Bapak unggah di bagian insert. Ya, di bagian insert Ibu Bapak ya. Nah, seperti ini Bapak. Nah, kita ambil yang kosong tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan upload image seperti ini. From device. Ya, from device. Nah, oke, seperti ini saya ekstrak dulu. Nah, kita tinggal masukkan aja Ibu Bapak, masukkan aja ini. Nah, oke, contohnya ini. Nah, oke. Nanti tinggal klik aja, muncullah di sini. Nah, seperti ini. Ya, kita besar. Oke. Nah, kita tambah lagi halaman ya. Kita tambah halaman lagi. Add page. Nah, tambahkan lagi yang kosong seperti ini. Ya, kita masukkan lagi gambar seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita sudah punya dua halaman 1 dan halaman 2, Ibu Bapak. Nah, sebenarnya untuk menggunakan ini gampang sekali, Bapak. Dia berbasis interaksi. Nah, jika Ibu Bapak klik ini, ya, dia akan timbul yang namanya tombol-tombol interaksi. Nah, kalau ingin menginteraksikan, ada beberapa pilihan. Jika Ibu Bapak memilih ini, akan membuka window, artinya layar baru. Oke, jendela baru. Kalau ingin menambahkan ini akan memainkan audio. Kalau yang ini untuk berganti halaman. Kalau yang ini untuk memasukkan halaman web link. Ada efek, ada full screen dan lain sebagainya. Nah, kita biasanya pakai yang ini, go to page. Artinya beralih ke halaman selanjutnya. Ya. Di sini ada pilihan. Apakah halaman pertama, halaman sebelumnya, halaman setelah itu, atau halaman terakhir, atau kembali. Seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dikecilkan ya, Bapak. Karena ini tombolnya kita pakai tombol gambar seperti ini ya. Sebenarnya kalau kami sarankan Ibu Bapak ketika add page itu pakailah gambar yang gini. Sebenarnya gambar yang kosongan Ibu Pak ya. Gambar kosongan seperti gambar ini. Contohnya ini. Oke. Kita tinggal mengisi yang namanya tombol-tombol. Pertama tombol home. Ya, tombol home. Oke. Tombol home, adakah tombol home di sini? Kalau tidak ada, pakai di resources ya. Saya pakai home aja di sini. Nah, ini ada aset-asetnya sebenarnya di sini ya. Nah, home di sini. Nah, home ini kita bisa interaksikan nih Bapak. Tinggal diklik aja ini. Oke. Dia di sini diinteraksikan. Mau kemana dia? Tombol home-nya ini mau kemana? Oh, ini mau ke halaman mana dia? Oke, saya ingin go to page. Nah, berarti dia ingin ke first page. Karena dia home, kalau diklik dia akan kembali ke halaman awal. Seperti itu. Coba kita lihat interaksinya. Oke. Ya. Apakah benar halaman home itu kalau diklik dia itu bisa ini. Nah, ini. Dia akan seperti ini, Bapak. Ke halaman pertama. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian di sini ada bagian sangat menarik ya, Ibu Pak ya. Di sini itu ada namanya interactive question, Ibu Bapak. Interactive question. Ya, interactive question. Jika Ibu Bapak ingin membuat pertanyaan-pertanyaan, ini sudah tersedia di sini. Tinggal klik aja. Nah, seperti ini Ibu Bapak
tinggal ditulis apa soalnya, kemudian jawabannya apa. Contohnya begini, hari ini hari apa? Saya pakai contoh aja. Senin, Sabtu, Minggu. Nah, kalau dia jawabannya benar, tentang aja, hilangkan ini. Nah, ini bisa diacak jawabannya seperti ini. Coba kita cek hasilnya bagaimana. Kita present. Nah, coba saya cek. Ini sebenarnya belum ada interaksinya. Kalau ada interaksi ini hilang biasanya tanda. Nah, ini. Hari apa hari ini? Friend, seperti itu Bapak ya. Ini juga kita bisa tambahkan interaksi dengan word wall. Nah, Ibu Bapak jika tambahkan word wall, soalnya Ibu Bapak ingin menambahkan word wall ya, gamification ya. Oke, saya tambahkan dulu latar belakang di sini. Maaf Bapak. Nah, contohnya, ingin menambahkan video, saya lupa tadi. Kalau menambahkan video gampang caranya. Kan ini kita sudah buat template-nya. Kita bisa masukkan, kita cari dulu YouTube, Bapak, YouTube. Nah, YouTube. Kemudian kita cari link daripada video tersebut. Ya, kita sematkan. Contohnya simple present tense. Oke, tense. Ibu Bapak di sini ada peserta dari bahasa Inggris ya. Nah, saya pakai ini, kita cari linknya. Linknya di sini ya, di share. Kemudian kita copy, kita kembali bawa ke sini. Mohon Ibu Bapak ya kalau ada agak cepat. Kita balik ke sini. Nah, di sini. Videonya kita tambahkan insert ya. Di sini kita tambahkan video. Oke. Tapi di sini kita bisa pakai via URL ya. URL. Oke, kita add. Nah, kini kita bisa atur bagaimana permainannya atau kapan ini bisa dimainkan. Ini bisa diatur seperti itu. Kalau kita lihat hasilnya, seperti apa. Maaf Ibu Bapak ya, agak cepat. Nanti kami akan berikan video panduannya Ibu Bapak ya, video panduannya untuk membuat ini. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Bagus sekali Ibu Bapak ini. Oke. Karena waktu kita sangat terbatas Ibu Bapak. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita laksanakan di Genially, Bapak? Sebenarnya yang paling penting adalah Ibu Bapak menambahkan yang namanya interaksi itu Bapak, interaksi. Sebenarnya di Genially itu juga ada yang namanya AI Bapak ya, AI. Ibu Bapak mau buat apa sebenarnya ada di sini. Ya ada AI. Tapi kami tidak tampilkan penggunaan AI atau kecerdasan buatan di sini. Nah, Ibu Bapak di sini ada resources juga Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak ingin mencari gambar monster GIF seperti ya, monster GIF. GIF itu artinya gambar yang bergerak-gerak Ibu Bapak ya. Ini juga ada di sini sebenarnya. Nah, kalau Ibu Bapak mau tambahkan gambar-gambar bergerak ya, sebenarnya di sini ada. Nah, ini GIF. Nah, di sini ada transparan gambarnya, kita ada di sini. Dia lengkap ya, punya aset-asetnya juga. Nah, mau ditambahkan di sini silakan. Ya, seperti ini. Jadi aset-asetnya lengkap sekali kalau di Genially ini. Nah, Ibu Bapak, untuk Genially ini kita bisa share dia dalam bentuk ini, link seperti ini. Nah, Ibu Bapak, link. Jadi tinggal link yang inilah dibagikan ke siswa kita atau ke HP atau ke grup anak-anak, grup WA anak-anak. Jadi mereka akan belajar
di apa namanya? Karena ini saya belum masukkan interaksi ya. Nanti akan muncul interaksinya seperti ini ya. Dia itu bisa di-share seperti itu ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf. Ini di-share, oke. Atau Ibu Bapak bisa edit di website sekolah kalau ada punya blog ya, silakan Ibu Bapak ya. Nah, jadi Bapak untuk Genially, karena ini sangat terbatas sekali waktunya Bapak. Jadi kalau ada pertanyaan, saya akan berikan ininya Bapak ya, panduannya ya. Panduan bagaimana cara membuat Genially ya, Genially. Jadi Bapak biar tidak kebingungan dalam membuat Genially ini. Karena Genially ini gampang sekali. Kami sampaikan bahwa membuat Genially ini sangat gampang. Nanti saya bagikan di grup Bapak ya. Nah, jadi seperti itu Bapak terkait Genially karena kita sangat terbatas sekali. Ya, mohon maaf Ibu Bapak karena di sini waktunya sudah melewat ya sampai jam 16. Di Genially ini multimedia pembelajaran interaktif Ibu Bapak ya, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi dia berinteraksi ya. Game dari Wordwall bisa, sangat bisa sekali ya. Video juga bisa. Yang penting ada linknya, ada linknya Ibu Bapak ya. Linknya itu yang di-share itu bisa disematkan di Genially ya, disematkan di Genially. Mohon maaf Bu, tes ini. Oke. Nah, untuk Ibu Bapak yang penasaran terkait bagaimana cara membuat Genially, Ibu Bapak di YouTube ada Genially ya, panduan penggunaan Genially. Nanti saya akan berikan karena waktu kita sangat terbatas, Ibu Bapak, Genially panduan membuat MPA Genially ya, Ibu Bapak. Genially. Nah, jadi, ini Bapak ada gini, ada step by step, oke, dengan Genially ada Bapak ya, ada dia karena ini aplikasi baru, Ibu Bapak sebenarnya udah lama sih 3 tahun, tapi ini baru booming di tahun lalu. Jadi panduannya ada di YouTube Ibu Bapak. Silakan menggunakan ya panduan ini karena jujur ini waktu sangat terbatas sekali. Kalau ada pertanyaan disilakan Ibu Bapak ya. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf ya. Jadi Ibu Bapak, Genially itu adalah bisa kita sematkan berbagai aplikasi multimedia pembelajaran interaktif. Quizzes bisa, Wordwall bisa, Lumi for Education bisa, kita bisa sematkan atau gamification yang lain seperti itu. Kita sematkan di Genially. Nah, Ibu Bapak karena di sini waktunya sangat terbatas, saya ada sesi terakhir ya. Tapi materinya sebenarnya sangat bagus sekali. Dan ini untuk video, Ibu Bapak yang penting dia ada linknya. Ya, seperti YouTube tadi ada linknya, kita bisa sematkan di Genially. Ya, yang penting ada linknya. Apapun yang ada linknya itu kita bisa sematkan di Genially, termasuk flipbook atau buku-buku digital juga bisa kita masukkan di Genially. Yang penting dia ada linknya seperti itu. Jadi Bapak mohon maaf karena waktu terbatas untuk panduan kami akan berikan berupa link YouTube. Nah, link YouTube-nya itu Bapak bisa ikuti panduannya bertahap. Genially itu dia berbasis link, jadi linknya itu yang kita berikan ke anak-anak. Demikian Pak Gusti Ngurah Kamawijaya, karena waktu kita sangat terbatas, kami kembalikan ke Distikpora untuk melaksanakan kegiatan post-test. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak ya karena waktunya sangat terbatas.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Komang. Terima kasih Pak Yokta, Haryantara, terus Ajik. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Selamat sore Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Tidak Bapak. Nggak ada ya, nggak ada semua ya. Nanti Ibu, Bapak, Ibu, Untuk sementara tidak Bapak. nanti rekamannya akan kami proses pada hari Senin nih Bapak Ibu ya. Kedua hari Senin ya, tanggal 21. Ya, biar kami, karena sekarang kami butuh untuk ngerender dulu supaya kita buat. Nanti hari Senin kami tayangkan ke YouTube UPTD BP Teknik Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Komang, nanti materi ini mungkin bisa dimasukkan ke materi pembatik keliling ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu izin kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang bisa mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti pembelajaran dengan mengisi daftar hadir minimal 70%. Kemudian Bapak Ibu harus juga mengisi pretest dan post-test. Jadi untuk pretest sudah lewat, untuk post-test kami buka sampai hari besok tanggal 20 ya, tanggal 20 pukul 6 sore. Kemudian untuk post-test Bapak Ibu minimal nilainya 70. Apabila nilainya belum 70 bisa diulang sampai nilainya di atas 70. Tidak perlu hampir harus 100 karena nilai post-test tidak ada masuk di sertifikat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu harus membuat media pembelajaran interaktif sesuai dengan topik yang sudah dibagikan. Jadi nanti topiknya sudah dibagikan, paling lambat kami terima tanggal 20 Mei. Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kami atas nama penyelenggara pelatihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelatihan dari hari pertama sampai hari ini ada kekurangan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Selamat membuat tugas media pembelajaran interaktif. Selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman yang beragama Nasrani. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi Bapak Ibu yang beragama Hindu. Yang tutup pelatihan dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Santi Santi Om Santi Santi Om. Bapak Ibu. Om Santi 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 Om. Santi Santi Santi. Om. Bapak. Semua Bapak. The recording has stopped.